Sini kumpul, kita bakal saksiin pertempuran terakhir umat manusia di Al City. Api menyala di mana-mana. Mayat prajurit pemberani berserakan setelah berjuang mati-matian. Tapi lihat, masih ada satu orang yang berdiri. Harapan sudah hancur lebur, tapi dia tetap ogah menyerah. Kenalin nih karakter utama kita yang super nekat, Colin Hall. Iblis yang jadi lawannya sampai bengong lihat semangatnya. Padahal jelas banget, Colin nggak punya peluang sekecil apapun buat menang ngelawan monster ini. Makanya, si iblis sok baik nawarin Colin satu kemurahan hati. Ngasih dia pilihan bebas buat nentuin cara matinya sendiri. Colin cuma bisa melotot ngeri, mikir, apa semua bakal kelar begini aja? Mundur setahun lalu, iblis mendadak muncul dan mulai membantai umat manusia. Belum juga pada sadar apa yang terjadi, ibu kota kerajaan langsung runtuh seketika. Prajurit rakyat jelata emang ngelawan, tapi ya mana sanggup ngadepin monster yang bisa pakai sihir. Asal tahu aja, sebelum invasi, sihir itu cuma hak istimewa buat para bangsawan dengan garis keturunan elit. Mereka ini bangsawan sombong yang ngerasa paling hebat dan yakin banget merekalah pahlawan penyelamat dunia. Tapi pas diserang, mereka syok berat. Sihir kebanggaan mereka ternyata cuma kayak mainan anak kecil di mata para iblis itu. Bangsawan cuma bisa nangis bombay lihat tembok mereka hancur dan keluarga mereka dibantai habis-habisan. Sekarang, pas Colin jadi manusia terakhir yang masih bernapas, dia nyesel banget kenapa nggak dapat satu buku sihir khusus dari awal. Kalau iya, ceritanya pasti nggak bakal sehancur ini. Si iblis masih aja ngejek. Nanya apa Colin udah nentuin cara matinya. Soalnya si monster udah mikirin banyak cara buat nyiksa dia. Nah, perhatiin adegan ini. Colin mendadak nyolot dan nyuruh si iblis tutup mulut. Perubahan drastis ini bikin si monster kaget setengah mati. Jauh di lubuk hatinya, Colin akhirnya nekat pakai jurus yang paling dia hindari sejak awal. Colin bangkit dan langsung ngegas serang si iblis, meski serangannya ditangkis gampang. Tapi dia pantang mundur, dia hajar terus sampai si iblis lengah dan kebuka celahnya. Tepat sasaran, Colin berhasil nusuk pedangnya ke dada si iblis sampai dia terdorong mundur. Karena nggak mempan, iblis itu malah ketawa ngeledek. Dia nanya, apa Colin pikir ilmu pedang kacangan gitu bisa ngalahin dia? Tapi tiba-tiba ada luka sayatan di lengannya. Si iblis teriak kesakitan, syok berat karena nggak nyangka manusia bisa ngelukain kulitnya. Colin ngaku kalau ilmu pedang biasa emang mustahil bisa nembus kulit iblis. Tapi yang dia pakai sekarang ini pedang terlarang yang mengorbankan jiwa dan nyawa. Ini beda jauh sama jurus pedang pasaran. Dengan pede abis, Colin maju menyerbu dan pertarungan super brutal pun meledak di antara mereka. Mereka adu mekanik pedang kayak laki latihan biasa, tapi kenekatan Colin bikin dia menang langkah. Begitu lihat celah, dia langsung sikat dan sukses nebas satu lengan si iblis. Dia lanjut ngincer lengan kedua, tapi kali ini si iblis nahan pedangnya. Si iblis malah senyum licik. Bilang kalau hasilnya mungkin bakal beda, kalau dari awal Colin pakai pedang terlarang itu buat serangan kejutan. Sayang banget buat Colin, dia telat mikir. Muka Colin langsung pucet pas lihat pedangnya dihancurin cuma pakai remasan tangan. Lalu kepalanya didorong keras sampai dia terpental nabrak tembok. Sakit banget, lu pasti bisa ngerasain kecewanya Colin. Jurus pamungkasnya aja nggak cukup buat numbangin monster gila ini. Si iblis jalan santai nyamperin dia. Dia bilang tekniknya lumayan keren, entah dari mana belajarnya. Tapi sayangnya ini jadi akhir hidup buat Colin. Iblis itu mencekik Colin dan ngangkat badannya kayak kapas. Sementara Colin dipenuhi penyesalan mendarah daging. Karena setelah ngorbanin segalanya, dia cuma bisa mutusin lengan kanannya doang. Batin Colin beneran hancur lebur. Dia cuma bisa minta maaf ke semua orang yang udah nitipin harapan menang ke dia. Tanpa ampun, lehernya digorok dan darahnya langsung mucur deras kayak sungai. Ajaibnya, darahnya netes ke buku sihir aneh tadi dan langsung ngaktifin kekuatannya. Colin kaget setengah mati pas buka mata, dia ternyata masih hidup. Aneh banget kan? Tapi sekarang dia ada di tempat asing dan mendadak namanya dipanggil. Dia panik bukan main.
dia teriak nanya siapa di belakangnya. Dan tebak apa? Dia lihat buku sihir itu melayang di udara. Buku itu ngomong kalau darah Colin yang ngebanguninnya karena ngerasain keputusasaan yang luar biasa. Terus si buku janji bakal bantu dia balik ke masa lalu buat ngulang semuanya dari nol. Dengar tawaran emas itu, Colin tanpa ragu langsung setuju. Gak ada yang lebih dia mau selain kesempatan buat ngubah nasib sialnya. Peduli amat apa niat asli si buku sihir, Colin udah masa bodoh. Karena Colin udah gaspol setuju, buku itu janji bakal terus nemenin dia dari sekarang sampai dia berhasil nguasain kekuatan sihirnya dengan sempurna. Buku sihir itu terbuka lebar, nyorotin cahaya terang banget sambil nyuruh Colin melangkah ke masa depan baru. Pas buka mata, ada gladiator topeng jelek. Percaya deh, kalian pasti ketagihan lihat kelanjutannya. Sini, kumpul rapat. Kalian semua bakal jadi saksi aksi gladiator raksasa bernama Butcher yang bikin penonton seisi arena teriak histeris. Colin perlahan melihat sekelilingnya dan langsung sadar kalau dia lagi terjebak di arena budak. Tangannya memegang pedang dan tameng, dan saat mengamati semuanya, kenyataan pahit itu pun menghantamnya. Si Butcher langsung ngayunin palu raksasanya, tapi Colin menahannya dengan santai, bikin semua penonton dan para bangsawan bersorak kegirangan. Salah satu bangsawan lalu noleh ke arah sosok penting bernama Vic atau Count Slade buat muji betapa serunya pertarungan ini. Slade dengan senyum jahatnya bilang kalau rakyat jelata emang pantas jadi budak, karena tugas mereka cuma buat menghibur para bangsawan. Di saat yang sama, si Butcher kembali bergerak ganas, mengangkat palu besarnya tinggi-tinggi buat menghancurkan Colin sampai berkeping-keping tanpa sisa sedikit pun. Senjata Butcher menghantam dengan keras, ninggalin bekas kawah gede di tanah, dan para penonton nyaris gila ngelihat pemandangan brutal itu. Nama si Butcher langsung bergema di seluruh arena, tapi pas debunya mulai menipis, mereka semua syok berat melihat Colin masih hidup. Dan dia dengan gaya songongnya malah menginjak senjata si Butcher dengan sangat percaya diri. Di titik ini, Colin udah memproses semuanya dan nyadar kalau dia kembali ke masa lalu. Tepat di masa saat dia dipaksa bertarung sebagai budak gladiator. Dan karena dia bisa merasakan energi di sekitarnya, dia akhirnya sadar kalau buku sihir Grimoire udah menyatu dengan tubuhnya. Pantengin terus bagian ini karena mulai dari detik ini juga, Colin mutusin kalau ini saatnya buat ngubah seluruh jalan takdirnya. Dia langsung melesat ke arah si Butcher, dan cuma dengan satu tebasan maut, kepala lawannya itu langsung putus terlempar. Colin jadiin si Butcher ini sebagai batu loncatan pertamanya buat mencegah masa depan kelam di mana umat manusia hancur oleh iblis. Dia sadar betul kalau dia nggak punya pilihan lain selain nguasain seluruh sihir mematikan yang tercatat di dalam buku grimoire itu. Harus realistis dong, dia sadar betul kalau mengharapkan sebuah perubahan besar itu cuma mimpi siang bolong kalau dia masih berstatus budak rendahan. Makanya, hal pertama yang wajib dia lakukan adalah mengubah statusnya. Colin lalu menatap tajam ke kejauhan ke arah seorang pria bernama Darius Hall, yang merupakan penguasa dari wilayah Rhine ini. Colin punya rencana gila buat masuk ke dalam lingkaran keluarga bangsawan Markis itu sebagai salah satu anggotanya. Dan ini adalah sesuatu yang harus dia lakuin jauh lebih cepat daripada kehidupan sebelumnya, kalau dia mau punya peluang menang. Sebelum masuk ke arena tadi, majikannya Colin sempat bilang kalau rakyat jelata udah naruhan seluruh tabungan hidup mereka buat kemenangan Colin. Tapi dia dilarang menang karena nggak boleh ngelawan bangsawan yang bertaruh buat si Butcher. Majikannya sampai ngemis supaya Colin ngalah, karena kalau nggak, dia bakal dibunuh. Colin akhirnya paham kalau si Slade licik ini cuma mau ngorbanin dia demi cari muka di depan para bangsawan lain. Tapi Colin malah manfaatin situasi ini buat masuk keluarga Hall. Dengan gaya songongnya, Colin langsung nantang mereka buat bawa lawan yang baru. Kalian dan aku pasti udah bisa nebak reaksinya kan? Para bangsawan yang ngikutin Slade milih Butcher sekarang lagi ngamuk sejadi-jadinya. Mereka ngungkit seberapa banyak duit yang udah dipertaruhkan. Tapi Slade panik dan minta mereka tenang, karena semua yang terjadi ini katanya masih bagian dari rencana.
Sementara itu, Darius malah terpesona abis ngeliat tebasan maut Colin yang motong kepala si Butcher. Dia nanya pendapat kepala pelayan kepercayaannya, dan si pelayan jujur bilang kalau itu beneran fenomenal. Soalnya ksatria terhebat dari kekaisaran aja jarang banget bisa ngelakuin gerakan mematikan segila yang Colin pamerin barusan. Darius lalu bilang ke pelayannya kalau bagian paling seru dari ini semua adalah keberanian Colin tentang perintah si Slade. Gak lama kemudian, lawan yang baru pun dibawa masuk. Dan Slade bilang ke para bangsawan kalau mereka nggak perlu khawatir, karena ini cuma trik ngasih harapan palsu ke Colin biar pertarungannya jadi makin asik. Dia sesumbar kalau Colin bakal hancur lebur di ronde ini, tapi belum juga dia selesai ngomong, Colin udah bantai lawan keduanya dengan sangat gampang. Colin lakuinnya dengan sangat percaya diri, sampai dia sengaja nginjek tubuh lawannya itu buat pamer siapa bosnya di sini. Slade sampai nggak percaya sama matanya sendiri, dan para bangsawan langsung noleh ke arahnya, marah karena ini udah melenceng jauh dari kesepakatan awal mereka. Si Slade beneran mau ngompol saking paniknya. Kebingungan kenapa Colin malah ngelakuin kebalikan dari apa yang udah dia perintahkan sebelumnya. Tanpa mikir panjang, Slade nyuruh pasukan bawa semua gladiator. Tapi Darius malah nikmatin banget momen kacau ini, karena menurutnya tontonan ini seru abis. Di kehidupan sebelumnya, Colin ingat kalau Darius punya mimpi bikin dunia di mana semua orang bisa belajar sihir dengan setara. Dan dia mempercayakan cita-cita itu padanya. Ujung-ujungnya mereka emang gagal, tapi dengan kekuatannya yang sekarang, Colin yakin banget 100% kalau dia bisa mewujudkan mimpi besar itu. Langkah pertamanya adalah bikin Darius terkesan kalau dia mau menyusup ke keluarganya. Dia tahu ngalahin lawan aja nggak cukup, dan dia butuh aksi yang jauh lebih gila. Dia nantangin semua gladiator itu maju barengan, dan parahnya, para keroco bodoh itu malah nurut aja. Mereka lari nyerbu dia tanpa sadar kalau mereka lagi nyetor nyawa. Dengan skill dewanya, Colin bantai gladiator-gladiator itu satu persatu tanpa ampun. Sambil diasik nepas musuh, rakyat jelata malah lompat ke girangan karena mereka bakal panen duit taruhan gede banget. Salah satu gladiator tiba-tiba ngelancarin serangan kejutan dari arah belakang. Tapi Colin menangkisnya dengan gampang sebelum nusuk pedangnya ke tubuh musuh dengan tenaga monster sampai pedang itu tembus ke belakang. Gimana menurut kalian? Gila banget kan? Pedang itu melesat super cepat sampai nyaris motong kepala Slade dan berakhir nancep di tembok. Sini kumpul cuy, kita lihat gimana hidup Slade serasa hancur gara-gara Colin udah bikin dia malu habis-habisan di depan umum. Di saat Colin lagi senyum santai karena semua rencananya jalan mulus, si Slade malah udah emosi jiwa mikirin cara buat balas dendam ke Colin. Melihat situasi kocak ini, Darius malah sengaja ngeledek si Slade. Dia bilang kalau sekarang posisinya udah kebalik total. Bidak catur berubah jadi pemain, dan si pemancing malah jadi ikan tangkapannya. Darius ngingetin kalau rencananya udah gagal total, dan pastinya bangsawan lain langsung kepanasan dengar omongan ini. Mereka ngomel panjang lebar ke Darius, bilang dia sok santai, padahal statusnya itu penguasa wilayah Rini yang harusnya ikut turun tangan. Mereka nanya, apa dia bakal biarin budak rendahan yang udah ngelawan bangsawan bebas gitu aja? Kata mereka, Colin harus banget dieksekusi mati sebagai hukuman paling berat. Tapi tiba-tiba ekspresi Darius berubah drastis. Dia balik nanya ke para bangsawan, apa mereka selalu kebiasaan ngerendahin orang lain kayak gitu? Omongan Darius ini nusuk banget. Sampai mereka nanya, apa dia masih aja belain idealisme palsunya itu. Mereka ngejelasin kalau 1000 tahun lalu, leluhur mereka dikasih sihir sama dewa. Dan sejak saat itu, kasta yang jelas langsung tercipta di dunia ini. Slade bilang, berkat warisan sihir itu, mereka pada dasarnya udah jadi dewa. Tapi bukannya bersikap layaknya dewa, Darius malah asik nempel sama ideologi konyol. Slade nyamperin dia, nanya apa dia mau ngelawan dewa. Colin ngeliat celah ini dan langsung pakai momennya buat gerak cepat. Tiba-tiba aja dia muncul di tribun penonton, nanya ke Slade apa yang salah dari idealisme Darius.
Para bangsawan langsung pada panik dan mencak-mencak ngeliat Colin duduk santai di antara mereka. Mereka teriak nanya, kenapa rakyat jelata berani banget ngejek Dewa Agung mereka. Tahan napas kalian cuy, mereka nyuruh penjaga tangkap Colin, tapi si Colin malah nantangin duel yang bikin semua orang syok. Dia nanya, apa Slade berani maju kalau beneran wakil dewa? Slade nerang frustrasi, tapi karena gengsi selangit, dia terpaksa turun ke arena buat lawan Colin. Para bangsawan ngakak, ngira Colin udah pasti cari mati karena berani nantangin Slade duel langsung. Di sisi lain, Darius malah merhatiin dengan serius buat lihat kelanjutannya. Slade nyiapin sihirnya sambil kelihatan kesel banget karena Colin ngerusak rencananya plus menghina dewa mereka. Parahnya lagi, bocah ini malah berani ngajak dia duel. Dan ini beneran jadi puncak emosi buat si Slade. Pas Slade nyiapin serangan, Colin dengar suara aneh di kepalanya yang ngasih tahu kalau ada mana terdeteksi. Dia langsung sadar kalau itu suara dari Grimoire. Dan tepat saat itu juga, layar status tiba-tiba muncul nampilin semua kemampuan si Slade. Ternyata kemampuan sihirnya masih kelas pemula abis, dan tipe sihir andalan yang dia pakai itu angin. Bakat sihirnya juga ampas banget, level berpedangnya masih cupu, dan yang paling parah, dia nggak punya ketahanan sihir. Slade lalu ngelepasin sihir paling kuat miliknya, Wind Edge, buat nyerang Colin. Karena dia udah ogah banget maafin penghinaan si kroco ini. Bahkan Darius sampai ikutan panik ngeliat ini, karena dia tahu persis seberapa ngerinya efek Wind Edge. Sihir ini pada dasarnya ngubah angin jadi pisau tajam yang bakal motong musuh. Dan bangsawan lain udah pada taruhan tubuh Colin bakal kepotong jadi berapa bagian. Serangan Slade sukses kena sasaran, dan dia ngarep banget bisa nunjukin bedanya bangsawan elit dan budak. Kalian pasti ngira dia mati kan? Haha, salah. Serangan super itu cuma ngeropek baju Colin tanpa luka sedikit pun. Colin sendiri malah kelihatan kecewa banget ngelihat serangan cupu kayak gini. Tapi dia juga sadar kalau sihir itu masih level pemula, pantesan aja lemah banget. Apalagi dia juga punya ketahanan sihir di level pemula. Colin lega banget karena ketahanan sihir dari Grimoire ini beneran nyelamatin nyawanya di momen paling krusial. Dengan santai, Colin ngebatalin sihirnya. Karena ini mah gak ada apa-apanya dibandingin sama sihir iblis. Slade sama bangsawan lain melongo syok melihat Colin ngehapus sihir itu segampang membalik telapak tangan sambil melesat cepet banget. Slade narik pedangnya buat nangkis, tapi tebasan Colin bener-bener overpower, bikin si bangsawan sombong ini langsung nyungsep ke tanah. Colin nempelin pedangnya tepat di leher Slade buat buktiin kalau dia udah kalah total. Tapi tiba-tiba Grimoire ngasih peringatan bahaya lagi soal serangan sihir. Belum sempat bereaksi, lingkaran sihir muncul di bawahnya, dan tangan tengkorak hitam langsung mengunci tubuhnya. Tepat pada saat itu, beberapa ksatria berzirah perak masuk ke arena buat ngerespons laporan kalau ada yang berani ngelawan bangsawan sekaligus menghina dewa pujaan mereka. Sihir yang nahan Colin makin kuat sampai dia nggak bisa gerak sama sekali, dan para ksatria itu bilang mereka menahannya atas nama dewa mereka. Colin berusaha keras ngelirik ke arah orang-orang itu, dan dia baru sadar kalau mereka adalah penjaga dewa. Di dunia ini, menara sihir itu organisasi yang dibentuk khusus buat menjaga kekuasaan garis keturunan dan mempertahankan otoritas tertinggi dewa. Para penjaga dewa ini langsung ada di bawah kendali menara sihir. Paham kan cuy? Isinya bangsawan elit dengan kekuatan jauh di atas rata-rata. Nasib Colin bakal makin kacau nih. Sini, kumpul bareng gue, kita tonton taktik gila Colin. Padahal dia bisa hancurin sihir pengikat itu dengan gampang. Tapi dia nahan diri biar nggak narik perhatian petinggi dulu. Tapi santai, dia punya rencana lain yang lebih epik. Tiba-tiba dia teriak kencang. Dia ngaku kalau dia itu anaknya Darius, si Colin Hall. Sontak satu arena syok berat. Soalnya baru kali ini mereka dengar si Marky punya anak cowok lain. Taktik ini cerdik banget karena Guards pantang banget buat nyentuh darah bangsawan. Jadi sekarang dia tinggal diem dan nunggu gimana drama ini berlanjut. Slade makin panas, dia angkat senjatanya buat nebas Colin.
Dia nuduh Colin cuman ngarang cerita soal darah bangsawan biar bisa selamat. Tiba-tiba suara Darius menggema di arena, nyuruh Slade berhenti detik itu juga. Darius jalan mendekat, dan Slade ngeles kalau dia mau ngabisin si Colin. Di luar dugaan semua orang, Darius malah nampar wajah Colin keras banget. Dia ngatain Colin bodoh karena bikin malu nama keluarga. Para Goat Guards yang dengar itu sampai melongo. Bener-bener nggak percaya sama telinga mereka. Darius langsung nyekik leher Colin, bilang kalau dia sengaja nitipin anak ini ke serikat pedagang biar belajar disiplin keras. Tapi nyatanya itu gagal total. Darius ngomelin Colin habis-habisan karena berani nyentuh Slade. Colin sadar kalau Darius lagi acting bantuin dia. Colin lega banget, tebakannya beneran berhasil. Darius lalu minta maaf ke Slade atas kelakuan kurang ajar anak bodohnya ini. Biar makin meyakinkan, Colin malah ngomporin bilang kalau Slade yang mulai duluan. Tapi Darius langsung ngebentak nyuruh dia tutup mulut rapat-rapat. Darius lalu muter balik menghadap Goat Guards. Dia bilang bakal ngurus anaknya sendiri, jadi mereka semua bisa bubar. Tapi Slade nolak keras dan nyuruh Goat Guards buat nahan Colin. Slade ngacungin pedang ke Darius sambil teriak. Dia nuduh Darius cuma mau nipu pakai akting konyol murahan ini. Nah, perhatiin bagian ini, ketegangan makin memuncak. Slade negas bilang ke Darius kalau dia nggak bakal biarin Colin pergi, karena dia beneran bertekad mau ngabisin bocah itu. Colin langsung pakai kata-kata Slade buat nyerang balik. Dia nanya, emangnya Slade berani masukin penguasa wilayah Rine ke daftar targetnya? Colin memutarbalikan fakta, nanya apa Slade lagi coba mulai pemberontakan besar-besaran. Sadar situasinya makin bahaya, Slade buru-buru jatuhin pedangnya ke tanah. Dia panik bilang Colin salah paham, karena bukan itu maksudnya. Pemimpin Goat Guards akhirnya ngelepasin ikatan Colin, nyimpulin kalau ini semua cuma murni salah paham doang. Ksatria itu minta maaf ke Darius, lalu bilang kalau pasukan mereka bakal pamit mundur sekarang. Sebelum pergi, pemimpin ksatria ngingetin Slade kalau dia bakal laporin semua kejadian ini ke Menara Sihir, dan mereka bakal hubungi dia soal keputusan akhirnya. Slade langsung lemes dan jatuh ke tanah. Dia sadar hidupnya udah tamat. Pas jalan keluar arena, ketua Goat Guards nyuruh asistennya buat menyelidiki Colin. Dia yakin banget belum pernah dengar keluarga Markey punya anak laki-laki lain. Dia tahu pasti kalau Colin itu bukan anak kandung Darius. Jadi dia nyuruh pasukannya buntitin dan laporin tiap pergerakan Colin ke dia. Di perjalanan menuju kediaman Markey, Darius ketawa ngakak puas banget di dalam kereta. Dia muji akting Colin yang luar biasa mulus. Colin langsung nunduk ngucapin terima kasih banyak. Ternyata Darius udah nyuruh kepala pelayannya, Cornell, buat bayar tebusan pembebasan Colin. Kalian juga kepikiran hal yang sama kan? Darius tiba-tiba nanya apa Colin pernah ke medan tempur, karena gerakannya itu mirip banget sama prajurit veteran. Colin lalu nyeritain masa lalunya. Dia besar di desa terpencil, dan setelah ortunya meninggal, dia dijual gitu aja ke perusahaan perdagangan budak. Setelah itu, ada bangsawan yang beli dia dan ngajarin teori dasar sihir serta cara bertarung. Rasanya udah kayak sosok ayah sungguhan buat dia. Bangsawan ini nitipin impian besar ke Colin, tapi dia sempat gagal mewujudkannya. Tapi kali ini, Colin bertekad bakal penuhi semua harapan sang bangsawan. Colin ngaku kalau dia rela lakuin apa aja, bahkan sampai harus ngorbanin nyawanya sendiri. Kata-katanya bikin Darius kaget. Dia baru sadar serangan Slade meleset karena Colin ternyata udah nguasain sihir dasar dengan baik. Darius lihat mental Colin tuh baja banget. Dari sini Darius ngerasa kalau anak ini beneran bisa wujudin ideologi dan impian besarnya. Gak lama kemudian kereta mereka sampai. Darius nyuruh Colin buat masuk ke dalam rumah. Dia ngeyakinin Colin kalau status budaknya udah hilang. Tapi dia ngingetin, ini bukan berarti hidupnya bakal tenang, karena hukum rimba dunia nyata itu kejam banget. Darius bilang kalau bantuannya cuma sebatas nyelamatin dan ngasih gelar bangsawan. Sisanya, murni urusan Colin sendiri buat bertahan hidup dan lewatin rintangan selanjutnya.
Tiba-tiba Darius manggil Colin pakai nama belakang Hall, sambil bilang kalau dia ngandelin anak itu. Colin langsung bisa napas lega. Akhirnya, rintangan tahap pertama kelar juga. Udah jadi rahasia umum kalau bangsawan nikah sama yang setara, demi menjaga kekuatan sihir dan kemurnian darah. Dan keluarga Hall ini terobsesi banget sama supremasi garis keturunan mereka. Jadi gimana menurut kalian? Darius itu pengecualian langka karena ibunya cuma pelayan, makanya dia sering banget didiskriminasi parah. Tapi jujur aja, berkat kerja keras tanpa henti dan kekuatan brutalnya, dia sukses naik pangkat jadi penguasa wilayah Rine, nama yang udah terkenal banget di mana-mana. Pas mereka jalan nyusurin lorong utama rumahnya, "Sini ngumpul." Darius bilang ke Colin kalau masa lalunya tuh nggak penting, karena di keluarga ini kekuatan adalah segalanya. Gila emang, Darius janji bakal ngasih apa aja yang Colin mau. Mulai dari status, kehormatan, sampai harta melimpah. Asalkan dia punya skill buat dapetin itu semua. Mumpung Darius bilang bakal ngasih apa aja, Colin malah bikin kaget dan nanya blak-blakan. "Apa lu bakal rela nyerahin kursi penguasa lu kalau itu yang gue mau?" Pertanyaan gila ini jelas bikin Darius dan Cornell syok berat. Tapi anehnya, Darius malah ketawa ngakak seolah itu cuma candaan receh. Darius malah ngeyakinin Colin kalau dia beneran rela ngasih posisi itu, asalkan Colin punya rasa pede dan kemampuan buat ngerebutnya. Colin sih nggak kaget-kaget amat sama responnya. Dia udah tahu kalau Darius itu tipe orang yang nilai orang dari kemampuannya dan percaya sama kesetaraan. Pola pikir kayak gini nih yang bikin dia dibenci sama kaum gila keturunan bangsawan. Bahkan musuh terbesarnya ada di keluarganya sendiri. Pas banget mereka masuk ke aula utama, ternyata keluarga Darius udah pada kumpul, nungguin buat nyambut dia pulang. Kenalin nih anak sulungnya namanya Fred Hall, dan istrinya itu Katrina Williams. Katrina nyambut dia manis-manis dan bilang mereka udah nungguin. Tapi Darius kelihatan bete banget, soalnya dia ngerasa nggak pernah ngabarin siapa-siapa soal kepulangannya. Ini ngebuktiin kalau dia emang nggak bisa nyembunyiin apapun dari istrinya. Apalagi Katrina ngeles kalau rumor itu nyebar cepet banget di kalangan warga pas dia pergi. Katrina bahkan nyebut kalau dia dengar soal ribut-ribut Darius sama Viscount Slade gara-gara seorang budak, pastinya berkat cepu dari mata-matanya. Darius sih santai dan gak kaget, soalnya dia udah tahu banget kalau istrinya punya mata-mata yang selalu nguntitin dia. Colin juga langsung ngenalin Katrina, si cewek yang terkenal banget sebagai penguasa dari balik bayangan. Tante ini nih yang bikin hidupnya kayak neraka di kehidupan sebelumnya. Selalu berusaha hancurin semua rencananya di bawah kendali Darius. Karena dia warisin gelar dan harta segunung dari almarhum orang tuanya, Katrina ini dianggap setara kedudukannya sama istri pertama loh. Padahal faktanya dia cuma istri kedua. Dan sekarang dia lagi sibuk banget ngatur strategi buat jadiin anaknya, Fred, sebagai penerus tahta keluarga. Kalian pasti mikir dia bakal masuk perangkap lagi kan? Tenang aja, kali ini Colin udah pede banget, gak bakal kena tipu. Colin lalu nyapa ibu dan anak itu. Santai ngenalin dirinya sebagai Colin Hall. Pas denger nama itu, Fred langsung kepancing emosinya dan ngegas nanya siapa dia sebenarnya. Baru aja si Fred mau maju buat ngajak ribut, ibunya langsung nahan dia cepet-cepet. Katrina terus muter badan natap Cornell, nanya sinis, gimana ceritanya seorang budak rendahan berani-beraninya pakai nama keluarga bangsawan. Katrina ngomelin Cornell habis-habisan karena kerjanya becus. Bukannya ciut, Colin malah nambah bensin ke api dengan ngeluarin senjatanya. Dengan gaya tengilnya, Colin bilang ke tante itu kalau dia dapat nama belakang langsung dari Darius. Dan nanya apa mereka berdua berani nolak keputusan itu. Aura kesombongan Colin beneran nusuk mereka berdua, tajem banget kayak silep. Belum puas, Colin lanjut ngoceh kalau dia yang bakal jadi penguasa wilayah ini di masa depan. Jadi dia bakal bikin mereka semua tunduk sujud ke dia. Jelas aja bacotan ini bikin ibu sama anak itu makin naik darah. Tapi lucunya, Darius malah kelihatan seneng banget lihat drama ini.
Para pelayan sama kepala pelayan sampai melongo lihat kepedihan Colin. Bingung, mikirin apa maksudnya dia bakal jadi penguasa wilayah yang baru. Katrina udah nggak kuat nahan emosi, dia langsung meledak dan ngomelin Colin karena asal jeplak, padahal statusnya cuma budak kelas bawah. Coba bayangin, kalian di posisi main karakter kita sekarang. Begitu dia ngomong gitu, para pelayan langsung ngeluarin senjata dan ngepung Colin. Pas mereka mau nangkep Colin gara-gara perintah Katrina, Darius tiba-tiba turun tangan. Dia nyuruh pelayan diem karena semua omongan Colin itu beneran fakta. Darius blak-blakan ngaku kalau dia emang lagi pertimbangin Colin buat posisi penguasa wilayah. Ya, tergantung dari kinerjanya nanti sih. Frid auto protes keras sama keputusan ini. Nanya ke bapaknya kesurupan apa sampai ngomong gitu. Karena Darius udah ngomong, Katrina milih kicap. Tapi dia ngingetin kalau di rumah ini tuh ada ratusan pelayan yang kerja banting tulang siang malam. Tapi cuma segelintir doang dari mereka yang pernah dapat kehormatan dikasih nama keluarga. Katrina bilang ke Darius, dengan keputusan gila ini, udah pasti nggak semua orang di rumah bakal terima dan puas gitu aja. Karena masalahnya kayak gini, tante sinis itu langsung ngusulin buat ngasih Colin sebuah ujian. Darius kepo dong, ujian apaan maksudnya? Dan Katrina jawab kalau Colin harus ngebuktiin kekuatannya biar semua orang bisa nerima dan diem. Tapi kalau dia gagal, hukumannya jelas. Dia harus ikut aturan keluarga dan angkat kaki dari rumah itu dengan nanggung malu. Tiba-tiba Colin nyela dan bilang kalau itu kurang menantang. Frid langsung ngeledek pede, nanya apa dia ketakutan makanya nggak mau nerima kesepakatan itu. Colin malah ngejawab santai, nggak asik kalau cuma dia yang diuji sendirian. Dia tantang semua orang buat ikutan tes itu, dan nama marganya dikasih ke siapapun yang berhasil lolos. Colin negasin kalau orang yang beneran kompeten lah yang pantas jadi pewaris, bukan pecundang beban keluarga yang kebetulan aja lahir pakai marga Hall. Sindiran pedas ini ngena banget di ulu hati Frid, soalnya dia nyadar penuh kalau Colin lagi ngehina dia habis-habisan. Sumpah, ngelihat Frid ngamuk sampai mulutnya berbusa gini tuh kepuasan tersendiri buat kita kan? Secara dia nggak pernah dihina seumur hidupnya. Sini kumpul bareng gue, kita lihat muka syok si Frid pas tahu dia harus saingan sama budak buat posisi pewaris. Dia udah hampir gila saking emosinya. Sampai tiba-tiba ibunya nepuk pundaknya pelan, ngingetin dia buat tetap elegan dan gak usah kepancing sama monyet rendahan. Katrina bilang ke Frid kalau kekuatan sihirnya itu mutlak, jadi mereka mending duduk manis aja sambil nonton dari atas. Walau aslinya masih kesel banget, Frid cuma bisa nurut sama omongan ibunya. Singkat cerita, Darius akhirnya setuju pakai rencana Colin, dan mereka mutusin buat ngadain ujian seleksi sukarelawan tepat dalam waktu 1 bulan. Tapi sebelum itu terjadi, Colin harus kerja jadi pelayan kelas bawah dulu. Persis kayak masa lalunya. Waktu jalan menuju asrama budak, Cornell terang-terangan bilang ke Colin kalau dia sadar banget. Colin paham betul apa yang sebenarnya Darius incar. Colin pura-pura bego pas dengar itu. Terus Cornell lanjut, bilang kalau Darius dibenci gara-gara idealismenya yang terlalu mulia. Cornell juga nambahin, kalau dari cerita Colin, dia itu dipungut sama bangsawan tertentu sebelum akhirnya mereka ketemu di arena budak. Tapi nih, berdasarkan informasi asli yang dia dapat dari asosiasi budak, Cornell dengar kabar kalau Colin sebenarnya langsung dibawa dari sebuah desa terpencil. Dia pun langsung ngeluarin belatinya, curiga, karena Colin muncul pas banget waktu Darius lagi pusing nyari calon penerus. Perhatiin baik-baik bagian ini. Cornell langsung nodongin belatinya tepat ke leher Colin, nekanin kalau semua kebetulan ini terlalu mencurigakan. Dengan santainya, Colin bilang ke Cornell kalau ucapannya itu emang benar dan cukup masuk akal. Cuma masalahnya, asosiasi budak itu tipe orang licik yang bakal ngatur hasil pertandingan tanpa mikir 2 kali. Dia nyebutin kalau mereka udah kong kali kong sama Slade cuma buat meras duit orang-orang sampai habis. Colin nanya balik, masa iya asosiasi bakal ngelepasin dia gitu aja setelah dia berani ngebantah perintah mereka?
Cornell mikir bentar dan langsung teringat omongan pedagang yang bilang kalau kekuatan Colin itu paling mentok cuma di tingkat menengah. Tapi gerakan yang dia pamerin pas bertarung jelas-jelas ada di tingkat lanjutan. Atau malah lebih gila lagi. Dalam ilmu pedang maupun sihir, kekaisaran udah netapin sistem tingkatan yang jelas. Kebanyakan orang cuma bisa mentok di level menengah aja. Segelintir tuang yang bisa nyentuh level lanjutan, dan tingkatan di atasnya udah masuk ke ranah monster sungguhan. Karena mayoritas bangsawan fokusnya ke sihir, kemampuan pedang mereka rata-rata cuma sekelas pemula. Beda cerita sama organisasi spesial kayak pengawal dewa, di mana mereka wajib punya kemampuan tingkat lanjutan. Cornell jadi mikir, jangan-jangan si pedagang emang sengaja ngibulin dia pakai info palsu buat nyingkirin Colin. Melihat wajahnya yang mulai ragu, Colin langsung sadar kalau Cornell akhirnya mulai paham sama situasi sebenarnya. Colin lanjut bilang kalau dia punya fakta lain buat buktiin dirinya bersih. Kalian pasti sepakat sama gue soal ini. Kalau Colin beneran mata-mata, dia pasti bakal langsung ngincer posisi Lord. Cornell jelas bingung dan nanya apa maksud omongannya. Colin dengan santai ngejelasin kalau taktik dasar seorang mata-mata itu nyusup ke lingkaran dalam target dan manfaatin kelemahan terbesar mereka. Intinya, kalau dia beneran mata-mata, dia pasti bakal ngincer posisinya si Cornell, bukan malah posisinya Darius. Cornell masih cengok, jadi Colin jelasin lagi. Kalau dia berhasil jadi kepala pelayan, ngorek titik lemah sang Lord itu bakal jadi semudah membalikan telapak tangan. Karena obrolannya udah sampai sejauh ini, Colin akhirnya ngajakin Cornell buat bikin kesepakatan. Dia nawarin diri buat manfaatin status pelayannya demi ngelacak mata-mata dari bangsawan lain yang nyusup ke sana. Tapi sebagai bayarannya, Cornell harus mau kerjasama penuh sama dia. Cornell nanya, apa dia sadar kalau tindakan nekat ini bakal bikin dia jadi musuh para bangsawan lain? Dan dengan senyum pede, Colin jawab kalau situasi kayak gini tuh namanya risiko tinggi, untung gede. Lagi pula, kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk sama Darius, mimpi dia buat jadi penerusnya bakal hancur lebur. Dengar omongan itu, Cornell langsung sadar kalau Colin ini bukan cuma kuat, tapi juga otaknya encer banget. Karena tawarannya kedengaran terlalu menguntungkan, Cornell cuma bisa curiga kalau Colin mungkin punya niat terselubung lainnya. Tapi buat sekarang, dia milih ngabain rasa khawatirnya dan nyuruh Colin ngikutin dia buat ngelihat kamar barunya di asrama pelayan. Ternyata, pelayan di rumah ini tuh dibagi jadi 3 kasta yang semuanya dibikin sama Nyonya Katrina. Ada pelayan kelas atas yang khusus ngelayanin Katrina, Darius, dan anak mereka. Terus ada pelayan kelas menengah yang diizinin tinggal di dalam mansion bareng mereka. Nah, yang posisinya paling ampas itu, pelayan kelas bawah yang tinggal di asrama terpisah. Parahnya lagi, pelayan kasta bawah ini dilarang keras buat deket-deket ke mansion. Dan karena Colin masuk golongan bawah, tugas utamanya cuma buang sampah, nebang kayu, dan ngurusin kuda di kandang. Bayarannya pun super miris, cuma 3 koin tembaga doang per hari. Setelah itu, Cornell ngingetin dia soal satu aturan mutlak di sana, yaitu Colin wajib banget ngehormatin semua pelayan senior tanpa terkecuali. Pas Colin dengar aturan itu, coba tebak kelakuan mereka. Dia nengok dan ngelihat senior-seniornya udah ketawa girang karena dapat mainan baru. Waktu Cornell beranjak pergi, percaya deh sama gue, aturan buatan Katrina ini bakal ngundang masalah besar. Sok jadi orang baik, Colin perlahan jalan nyamperin senior-seniornya itu. Sini ngumpul, kita bakal lihat si Colin menalin diri dan bilang mohon bantuannya. Tapi bukannya nerima niat baik itu, senior-senior ini malah so asik cari gara-gara. Mereka mulai ngejek Colin, ngetawain halu banget kalau dia ngerasa bisa jadi Lord selanjutnya. Salah satu dari mereka nyamperin Colin, sok tahu bilang denger gosip, dia abis ribut sama nyonya rumah. Cowok-cowok caper ini bilang mau ngajarin Colin cara salam yang benar. Parahnya, satu orang langsung mecahin botol buat dijadiin senjata. Dia nyuruh Colin berlutut dan terus ngomong mohon bantuannya, sambil nabok mukanya sendiri berulang kali. Sumpah ngeselin banget.
Si preman kroco ini bilang Colin harus terus lakuin itu sampai mereka ngerasa puas. Satu cowok sok jago nekat megang pundak Colin, nunjuk-nunjuk mukanya sambil ngebentak nanya apa dia paham sama perintah mereka barusan. Kesabaran Colin akhirnya habis. Dia langsung nangkep tangan si cowok itu, lalu memelintirnya ke belakang. Bikin cowok itu kesakitan parah sampai teriak kencang banget. Temen-temennya kaget melongo, dan Colin nutup aksinya pakai tendangan maut ke tembok, bikin dia langsung pingsan. Colin belum kelar sama dia. Santai aja, dia jalan nyamperin cowok yang udah tepar itu. Terus bilang ke para seniornya, karena tadi disuruh nebok muka tanpa ragu, dia bakal turutin semua instruksi mereka sekarang juga. Dia mulai nampar muka cowok itu kanan-kiri sambil santai bilang, "Mohon bantuannya ya bang." Dua preman sisa langsung emosi jiwa pas ngeliat Colin asik banget ngehajar teman mereka. Nah, perhatiin baik-baik adegan ini. Cowok bawa botol nekat maju nyerang, tapi Colin lebih gercep ngambil pedangnya dan langsung ngelempar senjata itu. Cuma berbekal sarung pedang, dia berhasil ngeluncurin pedangnya tepat kena muka si cowok, bikin dia nyungsep brutal ke lantai. Cowok yang bawa meja melongo panik ngeliat temennya jatuh gedebuk di sebelahnya dengan muka udah babak belur parah. Belum sempet dia mikir, Colin langsung ngasih jatah hukuman buat dia. Colin lompat, nendang mukanya telak banget, bikin tuh cowok terbang jauh kayak bola. Cowok itu masih pusing 7 keliling waktu pedang Colin nancap di sebelah kepalanya. Colin berdiri di atasnya, nanya dingin apa dia udah puas. Si kroto ini teriak ketakutan kayak babi ngamuk. Dia mohon-mohon bilang udah lebih dari puas. Colin nerima alasannya dan mutusin mundur. Tapi cowok licik ini ogah dipermaluin gitu aja sama anak baru. Dia ngambil pecahan botol tadi dan nekat ngelakuin serangan kejutan ke Colin. Tapi ini beneran jadi kesalahan paling fatal. Sedetik doang, Colin bereaksi dan langsung nebas tangannya, ngasih kenang-kenangan horor yang gak bakal pernah dia lupain. Waktu Colin balik ke kamarnya malam itu, dia mutusin buat latihan sihir karena dia sadar masa depan itu gak pasti, dan dia gak boleh males-malesan santai. Usut punya usut, waktu Katrina nikah sama Darius, dia ganti hampir semua pelayan keluarga Hall pakai orangnya sendiri dan bikin sistem ketat. Gara-gara ini, hubungan mereka berdua yang dari awal emang gak cocok soal ideologi, malah jadi makin hancur berantakan. Di tengah kekacauan ini, Cornell sengaja dipilih jadi kepala pelayan buat ngawasin gerak-gerik Katrina. Intinya, si Cornell ini punya kuasa penuh buat ngusir orang-orang Katrina dan bahkan ikut campur milih siapa pewaris selanjutnya. Kalian pasti mikir ini gampang kan? Enggak dong. Nggak bakal ada pewaris tanpa persetujuan Cornell. Sayangnya di masa lalu, kematian Cornell malah jadi celah buat Katrina untuk rebut kekuasaan dan maksa masukin orangnya sendiri jadi penerus. Colin tahu banget ceritanya bakal beda jauh kalau Cornell masih hidup. Nah, di sisi lain, Colin lumayan overthinking nih soal resistensi sihirnya yang masih nyangkut di level pemula. Makanya, dia butuh banget sihir kuat yang bisa dipakai buat nyerang sekaligus bertahan pas lagi genting. Colin mulai nyerap kekuatan dari buku sihirnya, dan dia mengerang kesakitan pas ilmunya masuk ke kepala. Rasanya kayak digigit ribuan semut barengan waktu energi brutal ngalir ke seluruh tubuhnya. Situasi gila ini juga bikin darah, tulang, dan jiwanya kayak lagi ditelan lahar panas. Suara-suara aneh bergema manggil namanya, maksa ngisi kepalanya sama banyak banget perintah baru. Colin perlahan sadar kalau dia udah nyentuh batas maksimalnya sekarang. Dia rada bete, soalnya bangsawan gampang banget dapat kekuatan dari keturunan. Tapi anehnya, ini malah bikin dia makin semangat terbakar buat ngelampauin semua orang, termasuk para bangsawan songong itu. Colin terus maksa nerobos batasnya sampai akhirnya dia beneran tumbang, pingsan. Pagi harinya, Colin keluar dari asrama dan ngeliat para seniornya udah rajin mulai kerja. Dia iseng ngeledek, bilang, tumben banget nanggun tagi. Padahal dia ngira mereka bakal balas dendam nyerang pas tengah malam tadi. Para pelayan itu cuma bisa mingkem, ciut banget, gara-gara ogah ngerasain ronde 2 dari siksaan Colin yang super brutal kemarin.
Colin senyum sinis karena mereka beruntung nggak jadi nyerang. Kalau nggak, kelar udah hidup mereka. Colin natap layar statusnya dan sadar dapat sihir baru. Meski masih cupu di level pemula, beda jauh sama ilmu pedangnya yang udah Grandmaster. Puas banget kan liatnya? Cullen senyum lega karena usahanya sukses besar dan gak sia-sia. Sini ngumpul, kita bakal lihat si Cullen yang dengan santainya menguap. Dia bilang capek banget habis latihan semalaman, jadi sekarang mending cari makan aja. Senior-seniornya pada kesel banget lihat kelakuannya, tapi ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga. Gak lama pasukan penjaga muncul di markas. Para pelayan langsung buru-buru nunduk hormat ke arah penjaga dan pemimpin botak mereka yang ternyata wakil kapten. Nah, ada satu pelayan yang lagi sibuk banget ngambil air pas penjaga ini datang. Jadi dia sama sekali nggak sadar ada mereka. Salah satu penjaga langsung emosi lihat ini dan tanpa babi bu nendang dada pelayan itu. Penjaga itu ngebentak nyuruh dia jangan ngalangin jalan. Parahnya, air yang dibawa pelayan ini malah tumpah dan kena sepatu si kapten. Sadar kalau nyawanya lagi di ujung tanduk, pelayan itu langsung sujud nunduk ke kapten. Dia ngemis-ngemis minta maaf karena tadi bener-bener liat-lialan. Si kapten malah sok baik. Ikut jongkok di depan pelayan itu dan bilang kalau dia sama sekali nggak marah. Pas pelayan ini baru aja mau napas lega karena selamat, si botak malah bilang mau congkel matanya karena dianggap udah nggak berguna. Tanpa ampun dan rasa kasihan sedikit pun, dia langsung narik paksa mata pelayan itu dengan sadis. Pelayan lain cuma bisa nonton sambil gemetaran, beneran nggak berani ngapa-ngapain. Salah satu penjaga yang caper malah ngebentak pelayan lain buat pada sujud. Jangan cuma melongo aja. Pas semuanya lagi nurut ketakutan, si Colin malah jalan santai lewatin mereka. Beneran nggak peduli sama situasi sekitar. Perhatiin baik-baik ya, ini dia. Colin malah sibuk mikirin makanan. Dan cowok yang tangannya buntung kemarin langsung ngadu ke si botak soal kelakuan songong Colin. Dia ngomporin kalau Colin lah yang udah motong tangannya, terus minta si kapten buat hati-hati, karena si Colin ini jelas banget bukan orang sembarangan. Bukannya dengerin si cowok buntung, kapten ini malah nekat manggil si Colin. Dengan santainya, Colin nengok, nanya, apa kapten itu mau tangannya dipotong juga? Si kapten ngegas balik, bilang kalau dia dan pasukannya nggak selunak si Darius sama Katrina. Penjaga lain langsung cabut pedang mereka dan jalan nyamperin Colin. Mereka ngancam nyuruh Colin potong tangannya sendiri atau mereka yang bakal motongin. Karena mereka pada milih buat pakai jalur kekerasan duluan. Colin juga kasih pilihan dong, nanya ke mereka, mending kehilangan tangan atau kehilangan kepala. Ngeri bos. Si kapten tiba-tiba ciut dan ganti strategi. Dia bilang kalau mereka ogah buang waktu berantem sama orang rendahan kayak Colin. Sebagai gantinya, mereka punya orang lain yang bakal ngurusin dia. Dan orang ini tuh mantan juara arena budak bernama Duck. Ternyata, Duck ini cadangan inti penjaga alias pelayan tingkat menengah. Tapi sosok Duck ini sama sekali nggak asing buat Colin. Lu dan gue sama-sama kaget kan? Colin juga syok berat ketemu Duck di sini. Padahal di kehidupan sebelumnya, mereka itu sohib kental banget. Dari luka-luka di badannya, Colin langsung paham kalau Duck tuh abis digebukin abis-abisan sama para penjaga beberapa saat yang lalu. Colin langsung nanya, apa Duck bakal maju gantiin si kapten? Bukannya jawab, Duck malah ngarahin pedangnya tepat ke arah Colin. Sambil bilang kalau aturannya jelas, pelayan tingkat rendah harus patuh sama menengah dan junior nurut senior. Duck ngerasa siapapun yang melanggar aturan ya wajib dihukum. Colin nanya balik ke Duck, emang dia nggak boleh protes sama sekali. Padahal dia udah diperlakukan seburuk itu. Pertanyaannya lekit ini langsung bikin Duck skatmat sampai dia bingung banget mau jawab apa. Duck masih mematung dan sebelum ada yang sadar sama situasinya, Colin melesat ngelewatin dia sambil ngerampas pedangnya. Cuma dalam sekejap mata, dia udah ada di depan kapten, nodongin pedang ke lehernya, siap buat nebas kapan aja. Semua penjaga cuma bisa melongo dan teriak syok. Mereka mikir keras, gimana caranya Colin bisa sampai ke kapten secepat itu.
Si Duck aja sampai nggak percaya liatnya, soalnya Colin gampang banget ngelewatin dia dan sekalian ngambil pedangnya dalam satu gerakan. Padahal pedang udah nempel di leher, kapten ini masih aja sok keras, neriakin Colin dan nanya emangnya dia pikir dia itu siapa. Kapten nyebelin ini pamer kalau dia dipilih langsung sama Frit. Kalau sampai dia terluka, Colin pasti bakal musuhan sama Frit dan seluruh pelayan di sana. Colin coba ngelirik sekeliling dan lihat para pelayan pada natap dia dengan aneh. Jadi, dia mutusin buat mundur perlahan. Kapten ini mikir, gertakannya sukses besar. Terus ngancam Colin kalau dia nggak bakal dilepasin gitu aja. Tapi sebelum ngabisin Colin, dia ada urusan lain yang harus diselesain. Tiba-tiba, para penjaga nebas punggung Duck pakai pedang sebagai hukuman karena udah bikin kecewa. Seolah penderitaan ini masih belum cukup, mereka nekat nusuk tangan Duck pakai pedang sambil maki-maki kalau dia udah buang kesempatan emas buat buktiin seberapa besar nilai dirinya. Lihat sohibnya disiksa begitu, Colin langsung meledak emosinya. Dia ngamuk nyerang mereka brutal dan langsung menebas kepala para penjaga itu. Pas banget si kapten dapat celah buat nyerang Colin dari belakang dan dia langsung ambil kesempatan licik itu. Tapi gila, Colin bereaksi kilat dan nebas pedangnya. Duck lalu ngancam si kapten kalau tebasan berikutnya bukan cuma ngenain pedang, tapi bakal melayangin kepalanya. Colin udah mengayunkan pedang, siap kasih pelajaran mematikan ke kapten. Plot twist abis. Duck malah melompat maju buat nyelamatin kapten nyebelin itu. Duck nekat nahan serangan Colin, bikin Colin keheranan setengah mati. Ngapain coba Duck masih mau bantuin cowok itu setelah semua siksaan tadi? Duck dorong Colin mundur, nyuruh dia stop bikin masalah lagi. Sambil nahan sakit, pedangnya digenggam erat. Gimana? Lu sama gue pasti makin penasaran kan? Sini kumpul bareng gue. Ngelihat Duck kesakitan, Colin akhirnya ngelepasin si kapten sialan itu. Tapi ngasih peringatan keras kalau nggak bakal ada ampun lagi buat dia. Colin langsung musir para penjaga itu pergi. Dan setelah mereka cabut, Colin nanya ke Duck, ngapain dia jilat kaki mereka padahal dia jelas jauh lebih kuat. Duck cuma balik badan dan bilang Colin bakal mampus gara-gara ngelawan kapten. Soal kenapa dia acting bego, Duck bilang dia ogah ngasih tahu orang yang bentar lagi bakal mati. Duck langsung lempar pedangnya ke Colin. Suruh simpen aja, soalnya pedang itu bawa sial. Gila ya, si kapten bukannya makasih udah diselamatin, malah ngehukum Duck dengan nyelupin kepalanya ke dalam tong air. Duck minta maaf ke cowok itu, tapi malah dilempar ke lantai kayak sampah. Salah satu penjaga nanya ke si kapten, apa Colin bakal dibiarin lolos gitu aja? Tapi dia negesin kalau dia nggak sudi ngelepasin si Colin. Kapten itu nyuruh anak buahnya nyebarin rumor kalau Colin ngajak perang pelayan elit, biar posisinya dicabut dan dia beneran diisolasi habis-habisan. Di sisi lain, Colin masih gagal paham kenapa Duck ogah ngelawan. Nggak lama kemudian, waktunya makan nih. Dan para pelayan kelas atas dapat hidangan mewah yang paling the best. Pelayan menengah dapat jatah lumayan. Sialnya, yang kelas bawah harus ngantri panjang cuma buat dapat makanan yang mirip sampah. Colin yang udah kelaparan nyamperin buat ambil jatahnya. Pelayan pembagi makanan malah nolak ngasih dia makan dong. Pelayan itu malah narik piringnya dan balikin makanannya ke dalam panci. Colin nyadar semua pelayan natap dia sinis. Tahan napas lo, tebak apa yang dia lakuin sekarang. Ini beneran gila dan di luar nalar. Dia nyelonong lewatin pelayan menengah dan langsung menuju ruang makan khusus pelayan elit. Semua orang langsung syok. Sampai di sana, Colin nyantai aja dorong dua pelayan elit bikin mereka kaget. Para pelayan cewek langsung heboh nyuruh orang buat musir Colin pergi. Tapi Colin malah jalan ke meja dan ngambil makanan enak. Sementara yang lain ngepung dan riakin apa maksud kelakuannya itu. Colin bodo amat sampai Cornell muncul, ngingetin kalau dia lagi berdiri di area makan pelayan elit. Colin masih aja muka tembok, dan pelayan lain langsung kompor minta Cornell buat ngehukum dia. Cornell sadar situasinya bakal kacau balau kalau dibiarin, jadi dia mutusin ini cuma salah paham. Karena Colin kan anak baru yang belum hafal aturan.
Cornell lalu nyuruh Colin buat ngikutin dia. Pelayan lain cuma bisa gigit jari lihat Cornell bawa Colin pergi tanpa hukuman apapun, kayak harapan mereka. Terus Cornell nanya, apa Colin lupa aturan kepatuhan mutlak ke atasan? Dan dengan santuy, Colin jawab, lupa. Tapi Colin ingetin kalau Darius bakal ngasih imbalan sesuai kemampuan. Jadi dengan kekuatannya sekarang, dia merasa berhak dong dapat makanan yang jauh lebih layak. Pas banget, Cornell bilang dia setuju sama tawaran Colin yang kemarin, dan janji bakal bantu urusan harian Colin mulai dari detik itu juga. Gantinya, Cornell minta Colin nyari mata-mata yang sembunyi di rumah itu. Tiba-tiba ada sinyal berburu muncul yang bikin Colin kaget. Dia nanya ke Cornell, ngapain si Darius pergi ke area perburuan sepagi buta gini? Cornell ngebocorin kalau ada laporan aneh dari hutan gelap yang ada di dekat wilayah mereka. Dan mau sekalian diselidikin. Nah, dari sini kita semua pasti paham dong, dengar kata hutan gelap, si Colin langsung semangat 45. Gak lama, Colin udah nyampe di hutan gelap buat ngeburu rusa hitam bermata merah. Sembunyi di semak, dia lepasin 3 panah sekaligus yang langsung numbangin targetnya. Habis rusanya ambruk, Colin keluar dari persembunyian dan langsung ngebelah hewan itu pakai pisaunya. Mengejutkan, dia malah nemu inti monster di dalam si rusa. Biasanya sih inti monster dibikin kalung, tapi menurut buku Grimoire, ini bisa diracik jadi ramuan atau item spesial penambah kekuatan. Mantap abis. Tapi ingat, khasiatnya tetap bergantung sama jenis dan level monsternya. Pas dicek lebih teliti, inti di tangannya ini kelas bawah, tapi lumayanlah buat bikin ramuan mana. Sebelum masuk hutan, Colin emang udah bilang ke Cornell kalau dia pengen banget ikut berburu. Cornell sempat kaget, soalnya semenjak ada keanehan di hutan gelap itu, cuma pasukan penjaga, ksatria elit, atau orang berizin khusus doang yang boleh masuk. Colin pinter nyari celah, bilang dia bebas masuk kalau bareng pasukan. Pas lagi asik norek perut rusa, si Duck tiba-tiba muncul dengan kondisi ngos-ngosan. Ternyata dia nyariin Colin. Bikin penasaran banget kan kelanjutannya? Kita tunggu kejutannya bareng-bareng. Sini kumpul bareng gue, bahas cerita kocak ini. Dak shock berat lihat Colin dekat rusa, padahal cuma bangsawan dan pelayan level atas yang diizinkan berburu. Colin cuek aja, malah pinjem pedang Duck dan langsung menusuk rusa itu. Dia bilang ke Duck kalau masalah beres. Sekarang kelihatannya Duck lah yang berhasil mengalahkan rusa itu dengan pedangnya sendiri. Duck teriak kesel ke Colin, bilang kalau logika bodohnya itu nggak akan berhasil. Belum 1 jam bareng Colin, Duck udah emosi jiwa. Dia nyalahin Cornell yang masangin dia sama Colin, dan bener-bener nggak paham apa isi kepala pelayan itu saat bikin keputusan. Tadi, Duck lagi sendirian waktu Colin mendadak muncul bawa kabar kalau dia baru aja dapat misi langsung dari Cornell. Colin bawa belati milik Cornell sebagai bukti misi itu. Intinya, mereka harus ke area perburuan buat bantu Darius menyelidiki sesuatu, sekaligus mencari persediaan makanan di sana. Duck sampai meratapi nasibnya yang apes banget karena harus satu tim bareng beban hidup kayak Colin ini. Tapi ya udahlah, Duck mutusin buat fokus aja sama misinya. Nggak lama, Duck motong daging rusa itu buat dibawa pulang. Dia berharap bisa membuktikan kemampuannya supaya diangkat jadi anggota resmi keluarga. Coba kalian perhatikan adegan ini. Tanpa disadari, Colin malah ngambil dagingnya dan mulai santai memanggangnya. Duck langsung nge-freeze dan nanya Colin lagi ngapain. Dengan santainya tanpa dosa, Colin jawab kalau dia lagi bakar daging. Duck ngomel parah, bilang kalau makanan itu buat Darius dan keluarganya. Jadi mereka nggak boleh asal makan seenak jidat gitu aja. Sambil gigit daging gede, Colin bilang persediaan mereka masih banyak banget. Jadi, ngambil sedikit nggak bakal jadi masalah. Dia nyocorin dagingnya ke Duck dan nyuruh makan. Duck sok nolak, tapi Colin ngingetin kalau dia cuma makan sekali dalam 3 hari. Ditambah lagi, Colin bilang Duck bakal tetap dihukum karena udah ngebiarin pedangnya diambil sembarangan, kayak tadi. Buat pelipur lara, Colin nyaranin Duck buat makan aja sampai kenyang. Colin nambahin kalau Duck nggak bakal bisa ngelindungin kepala keluarga dengan perut keroncongan. Dia janji nggak bakal ngadu ke siapapun kok.
Dia majuin dagingnya ke hidung Duck. Pertahanannya runtuh, Duck akhirnya nggak tahan dan langsung nyomot potongan daging gede itu. Dia lari ke pojokan, makan rakus banget kayak anjing kelaparan, sambil meyakinkan diri sendiri kalau ini semua demi kebaikan keluarga. Lihat gaya makan Duck yang brutal, Colin tahu dia kelaparan banget. Dia lalu nanya kenapa Duck selalu nurut disuruh pengawal lain, padahal aslinya dia jauh lebih kuat dari mereka semua. Duck jawab, jadi kuat itu percuma, pengabdian ke dewa yang ngasih kebangsawanan. Dan dia ngarep bisa reinkarnasi jadi bangsawan di kehidupan selanjutnya. Dia cerita udah kerja keras banting tulang jadi pelayan level menengah, biar adik perempuannya di kampung bisa bangga punya kakak kayak dia. Dia ngegas ke Colin bilang kalau sarannya tadi sama aja nyuruh dia buang semua kerja kerasnya. Duck ngaku nggak ngerti kenapa Darius itu penganut meritokrasi. Tapi dia yakin mereka cuma beruntung bisa jadi pelayan. Prinsip Duck itu simpel, mereka harus kerja sekeras mungkin tanpa perlu banyak nanya ke siapapun. Colin lalu skakmat si Duck. Bilang kalau dia terlalu membesar-besarkan kekuatan ilahi para bangsawan. Padahal itu kan cuma murni sihir. Duck nantang balik, kalau emang gampang, coba aja keluarin 1-2 mantra. Colin membalas, nanya gimana kalau ternyata dia beneran bisa sihir. Kalian pasti penasaran kan? Ini bikin Duck langsung fokus. Dan menatap tajam Colin, nanya apa dia beneran bisa sihir. Tapi sebelum ngobrol lebih jauh, tiba-tiba ada suara teriakan dari kejauhan mengalihkan mereka. Usut punya usut, itu teriakan sekelompok pengawal yang lagi diserang kawanan Flame Wolves atau serigala api. Tim itu beneran dibantai karena kalah jumlah dari serigala, dan pemimpin kelompok itu, Glenn, nggak nyangka dia bakal kewalahan parah ngelawan sekumpulan monster liar kayak gini. Dia sempat menahan serangan serigala yang mengincarnya sebelum akhirnya berhasil menebas monster itu. Mendadak dia dikepung banyak serigala. Saat dia hampir tumbang, rentetan panah melesat entah dari mana dan langsung melumpuhkan semua serigala di sana. Ternyata penyelamatnya itu Colin dan Duck. Colin ngenalin serigala api itu harganya fantastis. Jual satu aja udah cukup buat hidup enak untuk waktu yang lumayan lama. Tapi yang paling penting, serigala ini punya inti kekuatan yang sangat dia butuhkan. Makanya, Colin udah siap banget ngebantai semua serigala itu demi ngumpulin inti kekuatan mereka. Tanpa babi bu, Colin langsung ngelesat maju menerjang kawanan serigala itu dan bikin Glenn shock. Di sisi lain, Colin sama sekali nggak gentar karena monster itu bukan levelnya. Colin membantai mereka dengan gampang lewat beberapa tembakan telak. Satu serigala nekat nyerang mendadak dari belakang, tapi dia dengan sigap langsung menghindar. Colin kaget mereka tetap nyerang meski sadar kalah level. Nah, sampai sini dulu keseruannya. Pastikan kalian lanjut nonton. Sini kumpul bareng gue, kita bakal lihat aksi gila Colin ngehajar serigala yang berani lompat ngelewatin kepalanya. Dia nendang serigala itu super keras, sampai terbang jauh banget. Bikin para penjaga di sana syok berat. Tapi Colin belum selesai. Dia langsung menembakkan anak panah super akurat buat nabisin serigala itu. Sisa kawanan serigala itu langsung sadar kalau Colin adalah ancaman utama mereka, dan seketika langsung ngincer cowok ini. Tapi ya, mereka cuma lari nyari mati aja. Glenn cuma bisa cengok liatnya. Timnya aja mati-matian ngelawan, si Colin malah asik main-main sama monster itu. Satu serigala ngamuk dan nyerang Colin brutal, nembakin gelombang api panas ke arahnya. Tapi dengan santainya, Colin langsung lompat tinggi ke udara buat ngehindarin serangan itu. Nggak tinggal diem, Colin balik nembakin hujan panah ke monster itu. Terus dia meluncur turun dan nginjak serigala itu ke tanah buat ngasih serangan penutup. Colin baru aja mau santai, tapi tiba-tiba ada panah melesat cepat ngelewatin kepalanya. Pas dia mikir panah itu mau bunuh dia, panahnya malah nancep telak di serigala yang mau nyergap dari belakang. Ternyata Duck baru aja nyelamatin nyawanya. Dan si cowok ini langsung ngingetin Colin buat tetap waspada dan jangan lengah. Colin cuma ngedipin sebelah matanya sambil ngasih jempol ke Duck. Kerja yang bagus bro.
Berkat kerjasama ini, mereka berdua berhasil ngebantai sisa serigalanya. Glenn langsung muji mereka dan bilang kalau kemampuan bertarung mereka benar-benar jago banget. Terus Glenn nanya, mereka ini anak buah siapa? Dak jawab kalau mereka bukan bawahan langsung, tapi mereka ini mengabdi pada Darius. Dak ngenalin dirinya sebagai pasukan penjaga cadangan, sekaligus ngebongkar fakta kalau Colin ini cuma pelayan rendahan. Dak juga nambahin kalau mereka dikirim kemari buat ngasih bantuan atas perintah Cornell. Dengar status asli mereka, Glenn dan timnya langsung kaget bukan main. Tapi sayangnya, anak buah Glenn malah gengsi banget, karena udah diselamatin sama pelayan rendahan. Pas rombongan itu sibuk ngoceh ngerendahin, Colin malah asik nyabut inti monster dari bangkai serigala. Wow, ternyata inti serigala api ini masuk peringkat menengah loh. Gue yakin kalian juga sepemikiran sama gue. Colin bakal bisa dapetin semua yang dia mau, asalkan dia ngikutin prosedur buku sihir itu dengan benar. Tiba-tiba si cowok bongsor di tim Glenn yang namanya Marvin neriakin Colin. Dia ngegas nanya siapa yang ngasih izin buat nyentuh monster itu. Glenn buru-buru misahin dan nyuruh si bongsor biarin aja monsternya buat Colin. Karena prioritas utama mereka sekarang ini adalah nyelamatin Darius. Tapi Colin nggak mau diem aja dibilang bocah ingusan. Dia langsung nyindir pedas, ngingetin kalau bocah yang dia hina ini baru aja nyelamatin nyawanya dari maut. Marvin langsung emosi meledak-ledak, tapi untungnya dia ditahan sama Glenn dan satu-satunya cewek di tim itu, Sarah. Sebenarnya, Colin udah kenal banget sama mereka bertiga dari kehidupan lamanya. Usut punya usut, trio ini dan Cornell adalah sekutu paling dipercaya sama Darius. Di masa lalu, mereka semua mati konyol pas lagi nyelitikin hutan gelap yang suram ini. Kejadian tragis itulah yang bikin Darius akhirnya kehilangan seluruh kekuatannya. Makanya, Colin bersyukur banget bisa ada di sini sekarang. Dia udah tekad bulat mau ngubah takdir mereka, biar nggak ada satupun yang mati konyol lagi. Ngeliat si Marvin yang masih ngamuk, Dak buru-buru nyela obrolan, minta tim itu buat tenang. Dia belain Colin dan bilang kalau cowok ini masih anak baru yang belum paham aturan. Sarah malah ikutan nyolot, ngatain Dak sebagai anjing peliharaan Katrina dan nyuruh dia tutup mulut. Tapi pas Glenn dengar kalau Colin ini anak baru, otaknya langsung nyambung. Dia sadar kalau Colin ini adalah cowok gila yang berani bilang ke Katrina kalau dia bakal jadi seorang bangsawan. Glenn ngakuin kalau kemampuan tempur Colin itu hebat. Tapi dia ngingetin, ambisi konyolnya itu cuma bakal bawa petaka kalau nggak cepet-cepet dibuang jauh-jauh. Terus Glenn pamit, bilang kalau timnya harus cabut buat lanjutin misi mereka. Tapi dia tetap ngucapin makasih karena Colin udah nyelamatin nyawa mereka tadi. Tiba-tiba, tahan napas kalian sebentar. Tiba-tiba aura mematikan meledak. Dan tanpa basa-basi, Sang Raja Serigala Api akhirnya unjuk gigi bareng kawanan raksasanya. Merinding parah. Tim Glenn langsung panik gak karuan. Jelas banget dari auranya, Raja Serigala Api ini bukan monster sembarangan yang bisa diajak main-main. Makin gila lagi, Sang Raja bawa pasukan bantuan yang super banyak. Dan detik itu juga, satu serigala langsung nerjang Glenn. Glenn kaku ketakutan, cuma bisa pasrah nunggu badannya diinjak sampai hancur. Tapi secepat kilat, Colin datang nyelamatin dia lagi, bikin Glenn sampai heran dan nanya siapa dia sebenarnya. Colin cuma senyum tipis, bilang kalau dia baru aja nyelamatin nyawa si kapten lagi. Colin langsung nebas Raja Serigala itu, tapi serangannya mentah gitu aja. Dia malah kepental mundur. Dari sini Colin sadar, dengan kekuatan fisiknya yang sekarang, dia nggak bakal bisa ngalahin monster ini cuma modal main pedang doang. Melihat cowok sekuat Colin sampai kepental, Sarah sama Glenn panik nanyain kondisinya. Soalnya, Raja Serigala ini musuh super ngeri yang udah sering ngebantai banyak pasukan elit kekaisaran tanpa ampun. Detik berikutnya, kawanan serigala itu udah ngepung mereka dari segala arah. Marvin langsung teriak histeris. Nanya ke kaptennya mereka harus ngapain di situasi begini. Ngelawan serigala kroco aja udah bikin mereka ngos-ngosan setengah mati dan kewalahan. Sekarang,
ditambah rajanya yang udah ngincer nyawa mereka semua. Di tengah kepanikan itu, Colin nyuruh Marvin santai aja sama serigala biasa. Kenapa? Karena kroco-kroco itu cuma boneka yang dikendaliin sama si Raja Serigala. Colin ngejelasin kalau serigala api itu cuma patuh buta sama perintah rajanya. Mereka sama sekali nggak punya akal atau kemauan sendiri. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Kalahkan bosnya, dan kroconya tamat. Glenn langsung melongo syok pas sadar Colin ngajakin mereka nantangin sang Raja Serigala. Sini kumpul bareng gue, kita tonton momen kacau pas Duck setuju sama Glenn kalau monster elit kekaisaran ini mustahil mereka kalahin. Makin parah lagi nih, dia ngasih tahu Colin kalau pedang mereka semua udah pada hancur. Tapi santai bos, Colin malah nyemangatin timnya. Gak bakal ada yang tahu hasilnya kalau mereka nggak nekat nyoba dulu. Glenn akhirnya setuju, karena emang cuma tarung satu-satunya cara buat bisa selamat. Sayangnya, Sarah ngerasa ngelewatin lusinan serigala api buat nyampe ke rajanya tuh beneran bukan urusan yang gampang. Colin langsung motong, nyuruh mereka tenang karena sebentar lagi bakal ada celah emas yang muncul sendirinya. Bener aja, Raja Serigala itu langsung ngaum kenceng banget, sampai auranya neken banget. Ternyata itu komando buat anak buahnya biar langsung nyerang tim mereka. Glenn buru-buru nyuruh pasukannya buat siap-siap serang balik. Colin malah nyuruh santai dulu, biar serigalanya makin deket. Marvin auto ngegas, nanya siapa yang ngasih dia wewenang buat sok ngatur. Untungnya, Glenn langsung nyuruh Marvin kalem, karena ini bukan waktunya buat ribut sendiri di tengah bahaya. Jadi mereka pasrah aja nurutin maunya Colin dulu. Terus Colin tiba-tiba nyuruh Duck ngikutin dia, yang bikin Duck plonga-plongo kebingungan. Pas Duck masih ragu, Colin langsung nembak nanya, mau nggak dia jadi abang jago yang bisa bikin adik perempuannya bangga? Omongan Colin langsung kena mental, bikin Duck langsung teringat sama adiknya, si Erika. Coba kalian perhatiin taktik gilanya ini. Pas serigala makin dekat, Colin nyuruh timnya diem aja, biar musuhnya masuk perangkap dengan sempurna. Begitu posisinya udah pas, Colin nyuruh Glenn ngeluarin skill pedang Sacred Shield buat bikin serigala itu buta seketika. Glenn langsung ngurut aja. Dan pas serigalanya kelilipan, Colin teriak ke Marvin buat nyibas mereka semua pakai jurus Heaven Shaking Slash yang super epic. Marvin langsung loncat ke udara dan ngehantam tanah pakai ledakan brutal yang bikin kawanan serigala itu kocar-kacir nggak karuan. Tapi tunggu dulu. Otak Colin udah ngitung langkah selanjutnya. Dia nyuruh Sarah buka jalan pakai skill Phantom Sword miliknya. Sarah langsung tebas sana-sini, nembus kerumunan serigala. Glenn melongo parah lihat gimana Colin bisa hafal banget sama skill masing-masing anggotanya. Lewat jalan yang dibikin Sarah, Colin mulai gerak dan nyuruh Duck ngikut. Sarah sempat ledekin Duck nyebut dia anak anjing biar nggak ngecewain. Sambil lari ngebut ke arah Raja Serigala, Duck nanya Colin sebenarnya mau ngapain sih? Colin jelasin kalau sang raja emang selalu berhasil bikin lawannya kicep ketakutan. Tapi kalau ada musuh yang maju tanpa rasa takut, Colin yakin banget rajanya bakal panik juga. Sama persis kayak insting manusia pada umumnya. Duck masih otak lambat dan nanya maksudnya apa. Colin cuek aja, malah bilang pedang doang gak bakal mempan buat numbangin sang raja. Duck akhirnya sadar ternyata Colin lagi ngomongin soal pakai sihir buat ngelawan Raja Serigala Api. Tanpa buang waktu, Colin langsung aktifin kekuatannya buat persiapan ngelepasin jurus sihirnya. Begitu semuanya siap, Colin nyiptain bunga es cantik tapi mematikan buat ngehajar si Raja Serigala. Gila kan? Kalian pasti kaget juga, kayak Duck yang ngira Colin cuma bacot soal sihir. Habis serangan pertama, Colin malah ngeledek apa rajanya masih mau nyerang. Raja Serigala tetap sok keras dan bertahan di posisinya. Tapi itu malah ngasih celah buat Duck maju. Dia loncat, terus nusuk hidung si raja pakai pedangnya. Colin muji Duck dan nyuruh terus tekan musuhnya. Mumpung serigalanya lagi repot ngurusin Duck, Colin jadi punya banyak waktu buat ngeracik serangan mematikan selanjutnya. Raja Serigala cuma bisa melotot ketakutan pas serangan brutal itu ngenain badannya.
Nembus dagingnya, tajam banget kayak pisau. Wolf King tumbang, dan sisa kawanannya langsung kabur ketakutan semua. Duck masih syok berat tahu Colin beneran punya sihir. Glenn dan timnya nyamperin buat ngucapin makasih udah ngalahin monster itu. Marvin kagum parah, masih nggak nyangka mereka bisa ngalahin monster seketikapan gitu pakai rencana ini. Merendah kayak biasa, Colin bilang rencananya jalan mulus, dan dia nggak tahu bakal seburuk apa jadinya kalau mereka nggak bantuin. Sarah ngeliat sisa es di tanah dan mulai curiga kalau Colin punya sihir, tapi yang lain malah lagi nggak fokus ke situ. Marvin malah ketawa ngakak, bilang gaya Colin ini ngingetin dia pas Darius masih muda dulu. Sarah jelasin kalau dulu mereka tuh anggota dari Lionheart Knights yang dipimpin langsung sama Darius. Habis ordonya bubar, anggotanya jadi kesatria elit. Sarah malah ngeledek Dak lagi, nyebut dia anjingnya si nenek sihir, yang bikin Dak makin bingung. Dak langsung ngegas, nanya, maksudnya apaan? Karena namanya itu Dak, bukan anjing peliharaan siapa-siapa woi. Marvin bisik-bisik ke Dak, ngasih tahu kalau Sarah emang suka manggil Katrina si nenek sihir, entah apa alasannya tuh cewek. Dak auto kena mental denger itu. Dia beneran gak habis pikir ada orang senekat itu manggil nyonya rumah yang terhormat dengan sebutan nenek sihir. Seru banget kan? Kalian dan gue pasti bakal ngakak ngeliat dua orang ini malah lanjut adu mulut ngeributin soal umurnya si Sarah. Sini kumpul, kita tonton dua sahabat yang asik bercanda. Colin jadi nostalgia betapa serunya bareng Dak di masa lalu. Tiba-tiba si perusak suasana, Frit, muncul dan langsung ngegas nanya apa yang lagi terjadi. Semua orang kaget parah lihat dia karena emang gak diundang. Duck dan yang lain buru-buru sujud. Frit ngaku dia langsung lari ke sini karena ngira ada keributan gede. Tiba-tiba dia salfok lihat mayat serigala api bergeletakan. Lalu dia langsung nanya ke Glenn ada apa. Glenn jelasin kalau pas lagi patroli di hutan, mereka diserang kawanan monster, tapi untungnya diselamatin sama Duck dan Colin. Nah, baru deh si Frit sadar ternyata ada Colin di sana. Colin asik mengutin inti monster, makanya dia anteng aja pas si Frit nongol tadi. Pas banget Glenn bilang ke Frit kalau Duck dan Colin itu super jago. Makanya dia pengen laporin prestasi mereka ke kepala keluarga. Dengar itu, Frit langsung panik parah. Dia takut posisinya sebagai penerus bakal kegeser kalau ayahnya sampai tahu soal pencapaian luar biasa si Colin. Frit nyaris meledak saking kesalnya, sampai matanya tertuju pada Duck dan sebuah ide gila langsung muncul. Dia menoleh ke Duck, ngingetin kalau pelayan kelas bawah masuk area berburu itu udah jelas-jelas ngelanggar aturan. Terus dia ngomel dan nyerang mental Duck. Bilang adiknya pasti kecewa berat kalau sampai tahu kejadian ini. Colin langsung nyela, negas, bilang Duck jauh lebih mending daripada dia. Frit cuma anak manja yang apa-apa pasti nangis ngadu ke ibunya. Colin akhirnya menatap Frit sinis, santai banget nyebut dia si beban keluarga. Sarah nyaris pingsan nahan tawa. Kalian pasti ikut nyakak kan? Frit nyamuk parah, nanya apa telinganya nggak salah denger. Colin lanjut ngerosting pedas, bilang bawahan Frit sujud tuh bukan karena dia kelihatan keren atau hebat. Mereka cuma hormat karena ibunya itu Nyonya Katrina, seorang countess yang punya kuasa. Para penjaga sama pelayan sampai syok berat lihat betapa nekatnya mulut si Colin. Colin malah lanjut ngeledek, bilang pasti enak banget hidupnya bisa sok jago dan sombong cuma gara-gara numpang nama besar kedua orang tuanya. Flit membalas, ngancam kalau dia punya kuasa buat bunuh Colin detik itu juga. Dan Colin malah santai setuju. Tapi Colin masih nyindir pedas, bilang Frit pasti harus minta izin ibunya dulu sebelum bertindak. Nada ngejeknya Colin bener-bener bikin Frit meledak saking emosinya. Dia hilang akal dan nyuruh pasukannya buat nangkap Colin. Tiba-tiba pria bertopeng muncul entah dari mana. Colin langsung diikat pakai rantai dan lehernya ditodong pisau tajam tanpa ampun. Sarah dan timnya sadar siapa yang baru aja datang. Ternyata mereka itu sekelompok pembunuh bayaran pro dan penyusup bayangan yang dipelihara khusus sama keluarga Nyonya Katrina.
Sarah ngaku kelompok ini ngeri banget, sampai para bangsawan aja bakal gemetar cuma denger namanya doang. Sarah heran Nyonya Katrina nekat percayain nyawa anaknya ke orang seseram ini. Terus Glenn langsung sujud, mohon ke Fred biar nggak gegabah, karena Colin sama Doug sengaja diutus Lord Cornell buat bantu investigasi ini. Fred noleh ke Glenn dengan murka, nanya, apa dia juga mau ngelawan? Pertanyaan ini langsung bikin Glenn gagap ketakutan. Melihat situasinya makin kacau, Colin nyuruh Glenn mundur biar nggak ikut campur. Dia nyuruh Glenn pergi lapor ke Darius. Nah, kalian sadar nggak? Sarah langsung ngeh kalau Colin sebenarnya lagi berusaha bantuin mereka kabur. Karena nggak bisa memihak siapa-siapa, Sarah ngasih kode biar mereka semua mundur diam-diam. Glenn nurut sama saran Colin dan perlahan mundur, ngebiarin Fred menguasai seluruh keadaan. Fred ngeledek Colin, bilang dia udah nggak berdaya dan nyawanya cuma ada di genggamannya. Tapi Colin malah nantangin balik, nyuruh dia cepet bunuh aja dan jangan banyak bacot buah waktu. Fred senyum jahat, bilang dia baru aja dapat ide brilian, lalu manggil Doug. Dia lempar senjatanya ke Doug, bilang kalau semua tindakan ada akibatnya. Dia merintahin Doug buat ambil pedang itu dan bunuh Colin. Kalau dia ngelakuin itu, Fred janji bakal lupain semuanya. Di masa lalu, Colin, insiden trauma kayak gini pernah terjadi tepat sebulan sebelum invasi iblis. Colin dan Doug ditangkap pasukan orc, dan setelah disiksa habis-habisan tanpa henti, Raja Orc mutusin buat main-main dikit. Doug dirantai, dan Raja Orc nyuruh Colin buat bunuh sahabatnya itu pakai tangannya sendiri kalau dia pengen semua sisa sanderanya dibebasin hidup-hidup. Colin ngambil pedang itu dan dipaksa milih antara nyawa ratusan orang yang tak bersalah atau nyawa sahabat terdekatnya sendiri. Saat Colin berjalan pelan ke arah Doug bawa pedangnya, Doug mulai nginget masa lalunya yang tragis. Cerita kalau adiknya itu satu-satunya keluarga yang dia punya. Darius dulu nampung dia, tapi gara-gara perintah Nyonya Katrina, Erika dibuang ke kediaman keluarga Williams. Doug cuma bisa berharap adiknya aman di sana, dan dia nitip pesan ke Colin buat jagain adiknya kalau dia mati. Dia cerita kalau adiknya tuh susah banget disuruh makan, tapi mohon ke Colin biar nggak terlalu manjain dia. Doug memohon supaya adiknya tahu dia sukses jadi ksatria. Bikin mewah kan? Pantengin terus kelanjutan ceritanya. Sini kumpul. Bayangin jadi Colin. Dengar cerita tragis ini terus cuma bisa prihatin doang. Tapi di kehidupan sekarang, keadaannya malah kebalik 180 derajat. Colin yang sekarang ditodong pedang. Fred nyadar banget ada keraguan di tubuh Doug dan langsung nanya kenapa dia ragu-ragu gitu. Doug jujur aja, dia ragu karena kalau nggak ada Colin, mereka semua pasti udah mati konyol. Jadi ya susah banget lah mau bunuh pahlawannya sendiri. Fred denger ini dan langsung cari akal busuk buat mainin mentalnya si Doug. Dia bilang betapa kecewanya Erika kalau tahu kakaknya malah milih nelantarin dia demi orang asing yang baru aja dikenal. Doug langsung ngegas, debat sama Fred kalau dia nggak bakal pernah ngelakuin hal seburuk itu. Tapi Fred malah lanjut ngomong, bilang dengar kabar soal Erika beberapa hari lalu. Ternyata Erika sampai rela kelaparan demi nabung buat beliin pedang buat kakaknya tercinta. Parahnya lagi, adiknya itu sampai pingsan kelelahan gara-gara nekat ngelakuin itu. Mental Doug langsung hancur denger ini. Terus Fred nambahin, Doug gak usah sok ngurusin Erika kalau dia aja gak berani ngelakuin apa yang disuruh. Doug jatuh berlutut, mohon-mohon ke Colin buat nyelamatin adiknya. Ujung-ujungnya, Fred ngancem Doug harus bunuh Colin sekarang juga kalau mau adiknya tetap selamat. Tiba-tiba, Colin malah ngakak kenceng banget kayak orang gila, bikin si Fred cengok kebingungan. Fred nanya apa yang lucu, dan dengan songongnya, Colin bilang kalau dia nggak bakal pernah bisa mati di tangan seorang pengecut payah. Colin malah ngasih ide gila, minta Fred biarin dia sama Doug duel hidup dan mati aja di situ. Colin terus manasin Fred, bilang itu bakal jauh lebih seru daripada lihat Doug mewek doang. Fred akhirnya mikir keras sejenak buat nimbang-nimbang tawaran itu. Dan pas dia sadar nggak ada ruginya sama sekali, dia nyuruh para pembunuh ngelepasin Colin
biar dia sama Duck bisa baku hantam. Nah, perhatiin baik-baik. Pas bebas, Colin langsung ngambil pedang dan nodongin ke Duck. Bikin jantungan banget. Duck beneran bingung parah karena dia gak tahu Colin ini serius mau bunuh dia atau cuma lagi main sandiwara doang. Duck masih kaku kayak patung, dan Fritz makin komporin dia, nyuruh buat gak ngecewain adiknya yang lagi nunggu. Kata-kata itu terus muter di kepalanya pas Colin tiba-tiba maju nyerang pakai pedang. Duck nyaris aja gagal ngehindar dan sampai kepental ke belakang gara-gara kecepatan plus kekuatan Colin yang gila-gilaan. Colin terus nyerang bertubi-tubi, bikin Duck shock berat. Di momen itu, Colin bilang kalau dia nggak punya pilihan selain nyerang, karena dia juga belum ada niatan buat mati sekarang. Dengar itu, Duck akhirnya fokus 100%, dan dia nangkis serangan Colin sampai mundur. Dengan pede tingkat dewa, Colin bilang ke Duck kalau dia bakal ngakhirin pertarungan ini cuma dalam 3 jurus. Dan Duck ngegas balik, bilang ke Colin kalau dia bahkan nggak butuh 3 jurus, cukup 3 detik aja. Keduanya ngambil waktu sebentar buat baca pergerakan lawan sebelum akhirnya mulai melesat maju. Mereka saling serang, dan pas jaraknya udah deket banget, Colin ngebisik ke dia, ngingetin Duck buat nggak ngelupain teman-temannya. Pedang mereka beradu kencang banget, ngasih Duck waktu buat mikirin omongan Colin barusan. Ternyata, ucapan Colin itu adalah prinsip yang selalu dipegang teguh sama Duck di hatinya. Pas mereka udah saling paham kode satu sama lain, keduanya malah ngelewatin gitu aja, bukannya saling tebas. Kalian ngira mereka saling bacok kan? Salah. Tebasan kuat mereka malah bikin badai debu yang butain mata semua orang, termasuk si Fritz. Fritz pelangap-longo kebingungan, dan tiba-tiba Colin udah muncul di atas. Nukik tajam nyerang Fritz pakai pedangnya. Tapi Fritz berhasil nahan serangan Colin pakai sihirnya. Colin sampai kaget ternyata si Fritz ini punya nyali juga buat duel. Sambil emosi, Fritz ngebanting Colin ke tanah pakai sihir petirnya. Sekalian ngingetin Colin biar nggak ngeremehin dia lagi. Para pembunuh bayaran mau ikut campur, tapi Fritz langsung neriakin mereka suruh mundur karena dia mau habisin Colin pakai tangannya sendiri. Fritz ngeluarin semua potensi sihirnya sampai maksimal, bikin Duck shock berat karena dia tahu persis apa yang bakal terjadi. Di saat yang sama, Grimoire ngasih peringatan ke Colin, dan dia sadar kalau situasinya makin berapi dan di luar kendali. Colin ngecek status Fritz di jendela sistem dan sadar kalau level sihirnya udah masuk tingkat menengah, plus dia pakai elemen petir. Bakat sihirnya juga udah ada di level menengah dong. Tapi ilmu pedangnya masih cupu alias pemula. Sistem ngasih peringatan kalau karena ketahanan sihir Colin masih level bawah, dia nggak bakal kuat nahan serangan Fritz. Colin jelas shock parah pas baca ginian. Tapi dia nggak sudi jadi pengecut cuma gara-gara status doang. Jadi dia nekat lanjutin pertarungan buat ngebuktiin sendiri gimana aslinya. Di sisi lain, Fritz udah ngamuk parah dan neriakin Colin, bilang kalau dia bakal nunjukin bedanya kasta kekuatan mereka yang beda jauh. Fritz ngelepasin sihir petirnya, tapi Colin dengan sigap bikin tameng es buat nangkis. Ledakan dampaknya super kencang, sampai bikin debu tebal berhamburan kemana-mana. Fritz cengok parah lihat ini, karena otaknya nolak percaya kalau yang baru aja dia lihat itu beneran Colin yang pakai sihir. Masih nggak terima kenyataan, dia nyadar ada pecahan es berserakan di sekitarnya, bikin dia makin pusing 7 keliling. Debunya akhirnya hilang dan Colin kelihatan masih berdiri kokoh, cuma modal luka gores kecil doang. Colin malah ngeledek apa Fritz udah pakai semua tenaganya. Jujur, kalian dan gue pasti merinding lihat dia bisa selamat gini. Sini ngumpul, kita lanjutin yang seru. Fritz mulai sadar kalau Colin tuh pasti pakai sihir, tapi dia masih aja nolak percaya sama kenyataan yang udah jelas banget di depan mata. Masa iya budak rendahan kayak Colin punya bakat sihir? Dia beneran ogah terima fakta itu. Terus dia siap-siap ngeluarin serangan sihir yang lebih gila. Colin udah pasang kuda-kuda buat nahan, tapi sialnya, buku ajaibnya bilang dia lagi nggak bisa pakai sihir karena mananya udah habis. Colin langsung jatuh berlutut lemas. Nyadar kalau dia udah tamat dan belum sempat mikir,
Serangan petir si Fred langsung nyamber badannya. Colin teriak kesakitan parah pas aliran listrik itu ngebakar habis semua saraf di tubuhnya. Dan di pikirannya cuma satu, apa dia bakal mati lagi setelah dapat kesempatan kedua buat ngulang semuanya dari awal. Colin mulai ngeluarin sisa-sisa tenaganya karena dia nekat banget pengen tetap hidup. Buku sihirnya nyadar dan ngingetin dia buat jangan maksa pakai sihir tanpa mana yang cukup. Soalnya itu bisa bikin dia ngamuk, hilang kendali. Tapi Colin masa bodoh sama peringatannya karena dia ogah banget mati gitu aja di sini. Dia maksa batas dirinya dan tiba-tiba aura gelap langsung nyelimutin tubuhnya, ngubah dia jadi wujud yang mirip banget sama cyborg. Statusnya langsung meroket gila-gilaan, sampai sistem aja error nggak bisa ngitung seberapa tinggi sihirnya. Layarnya dipenuhi angka aneh, dan Colin cuma bisa megangi kepalanya yang sakit banget sambil mikir apa yang terjadi. Perhatiin baik-baik ya, dia mutusin buat bodo amat dan langsung pakai kekuatan barunya sebelum habis. Colin langsung nerjang Fred yang udah ketakutan. Fred buru-buru pasang sihir pelindung buat nahan tubrukan brutalnya Colin. Tapi pedang Colin ngehancurin pelindung itu gampang banget dan hampir aja nebas putus kepala Fred. Fred nyaris berhasil menghindar, tapi belum sempat napas, Colin udah ada di depan mukanya lagi. Serangan Colin sekarang jauh lebih mematikan dari yang sebelumnya. Dan Fred emang lolos, tapi sayang banget kudanya yang kena tebas dan langsung tumbang jadi korban amarah si Colin. Fred lompat mundur buat hindarin tebasan Colin, tapi dia sadar kalau Colin tuh kelihatannya udah mulai kehabisan napas dan tenaga. Fred ngerasa ini kesempatan emas. Dia langsung ngebentuk perisai petir raksasa, tapi gila sih. Colin nembus medan petir itu kayak anjing liar yang lagi ngamuk. Colin sampai di depan Fred secepat kilat, dan Fred udah ngebayangin dirinya nyapa malaikat di surga. Pas banget ujung pedang Colin mau nembus lehernya, sebuah perisai emas tiba-tiba muncul ngalangin tebasannya dan mentahain serangan Colin sampai dia kepental mundur. Ternyata pahlawan kesiangan yang nyelamatin Fred adalah ayahnya sendiri. Darius langsung ngomelin mereka berdua, ngingetin kalau ini tuh area berburu, bukan arena gladiator. Kalau emang pada gatel pengen berantem, mending ditahan dulu sampai balik ke rumah. Ngeliat Darius udah turun tangan dan kondisinya aman terkendali, Colin akhirnya nyerah dan langsung tumbang pingsan. Beberapa hari kemudian, Colin terbangun dan hal pertama yang mampir di otaknya adalah wujud cyborgnya yang super epic kemarin. Pasti kalian juga mikir yang sama kan? Dia lompat dari kasur ketakutan buat ngecek badan, terus lega banget pas sadar wujudnya udah balik normal lagi. Tiba-tiba aja, dia dengar suara Doug di dalam kamar yang nyambut dia balik dari kematian. Colin teriak kaget, soalnya muka Doug pucet banget, mirip hantu. Pas dia udah lumayan tenang, Doug jelasin kalau Colin tuh tepar berhari-hari habis duel maut lawan Fred. Dia cerita kalau Glenn yang gotong dia pulang, terus Sierra nitipin dia ke tabib sambil ngancem bakal ngabisin mereka semua kalau sampai Colin mati. Colin turun dari kasur dan ngaku kalau badannya sekarang berasa seger banget. Dia mutusin buat nyari Sarah dan kawan-kawan buat bilang makasih karena udah nyelamatin nyawanya. Sekalian jalan cari makanan karena perutnya keroncongan. Colin dengan santainya bilang makasih ke Doug juga. Doug sampai cengok, heran ternyata cowok songong kayak Colin tahu cara berterima kasih. Waktu mereka jalan santai keliling rumah, Colin ngerasa aneh. Soalnya semua orang ngeliatin dia terus, kayak abis ngeliat hantu. Dia nguping beberapa pelayan lagi, ngegosipin dia sama Fred. Makanya dia langsung nyamperin buat nanya ada apaan sih sebenarnya. Anehnya, cewek-cewek itu malah lari ketakutan kayak dikejar setan. Dan Colin langsung nyalahin muka si Doug. Bilang mereka pasti nggak kuat ngeliat mukanya yang jelek dan pucet. Doug langsung ngegas, nanya balik. Ini salah siapa, sampai dia nggak bisa tidur cuma demi jagain si Colin. Dua sohib ini lagi asik adu mulut kayak biasa, sampai tiba-tiba si botak dan anak buahnya nongol ngerusak suasana. Si botak nyela obrolan mereka so asik, tapi Colin sama Doug barengan riakin dia. Nyuruh tuh orang botak nggak usah ikut campur urusan mereka. Si botak kaget mental,
Tapi pas udah mendingan, dia sok jago bilang mau balas dendam soal kejadian kemarin. Colin cuma plonga-plongo, gak ngerti nih orang ngomongin apa. Terus si botak alasan kalau kemarin dia cuma lengah, makanya kalah. Tapi tenang aja, hari ini dia udah siap tempur dan gak bakal kecolongan lagi. Colin ngeliatin dia makin bingung. Nyoba cerna, apa sih maunya orang ini? Si botak lalu so asik ngepetikin jarinya. Tapi krik-krik, gak ada yang terjadi. Dia nengok ke belakang buat marahin kroconya, bilang kalau mereka tuh harusnya langsung maju nyerang pas denger bunyi petikan jarinya. Masalahnya, anak buahnya masih trauma berat sama kejadian pas mereka bikin Colin ngamuk. Ditambah lagi, mereka udah denger soal duel gilanya sama Frit. Jadi mereka nggak bakalan sudi nyerahin diri buat digebukin sia-sia. Si kapten akhirnya nyadar betapa pengecutnya anak buahnya. Tapi kalian dan gue tahu, dia terlalu gengsi buat mundur sekarang. Bakalan seru nih. Sini ngumpul cuy. Bareng gue, kita tonton drama pas cowok ini narik kerah Dak, nuduh tiang hianatin Frit, dan ngancem bakal nyeret dia buat dihukum. Dia nyoba nonjok, tapi beda dari biasanya, Dak langsung nahan tangan si botak ini dan bilang kalau dia nggak berhak ngehakimin siapa-siapa. Dak ngedorong cowok itu sampai jatuh, bikin dia kaget setengah mati. Tiba-tiba, Glenn dan pasukannya muncul, nanyain ada masalah apa ribut-ribut. Pagi-pagi buta gitu, si botak Baldi ngira Colin sama Dak bakal abis nih. Secara ksatria elit mana pernah main-main. Si caper ini langsung sok hormat nyambut Glenn. Terus Glenn nanya, ada apaan? Si cowok itu ngadu kalau dia baru aja mau ngajarin Colin sama temennya sopan santun karena udah berani kurang ajar. Di luar dugaan, Colin malah nyapa mereka santai banget kayak pesti. Bikin si Baldi langsung emosi jiwa liatnya. Tapi gila cuy, Marvin maju dan langsung nampar muka si Baldi buat nyingkirin dia. Cowok itu cuma bisa cengok pas lihat Marvin sama Sarah malah asik bercanda bareng Colin. Si Baldi masih ngira dia mimpi, terus langsung protes keras soal pelayan elit yang malah asik main sama pelayan rendahan. Katanya sih itu ngelanggar aturan banget. Tapi Sarah maju dan bilang kalau mereka masa bodoh sama aturan apapun yang dibikin Katrina di rumah ini. Sarah juga ngancam dia buat tutup mulut kalau masih sayang sama satu matanya yang sisa. Cowok itu cuma bisa nontonin Colin pergi bareng pasukannya Glenn sambil ngeledek. Ngomong kalau dia menang lagi. Rombongan ini lanjut nongkrong santai di kedai dan Colin bilang mau ngucapin makasih karena udah nyelamatin dia. Tapi nyatanya mereka baru aja nyelamatin dia lagi. Glenn ngebantah dan bilang Colin itu penyelamat mereka. Terus Sarah nambahin kalau mereka emang jijik sama si Baldi. Dak kepo nanya apa mereka punya masa lalu sama cowok itu. Tapi Sarah langsung ngegas, bilang ogah denger apapun soal orang itu lagi. Dak langsung ciut dan buru-buru minta maaf karena udah nanya sembarangan. Abis itu, Glenn nawarin Colin sama Dak buat gabung ke tim mereka. Soalnya ksatria elit sekarang cuma sisa mereka bertiga doang. Dak hampir pingsan saking senengnya dengar tawaran itu. Dia nggak pernah ngebayangin bakal ada di posisi sekeren itu. Sayangnya Colin nolak halus dan bilang dia nggak tertarik jadi ksatria elit. Soalnya ambisi dia jauh lebih gede dari itu cuy. Mereka bertiga langsung paham maksud Colin, dan ambisi gila itu nggak lain adalah jadi penguasa rumah ini. Marvin nyuruh Colin ngelupain mimpinya jadi penguasa, dan ngingetin biar nggak sombong cuma gara-gara berhasil ngalahin Frit pakai ilmu pedang aneh itu. Marvin juga ngingetin kalau saingan dia bukan cuma Frit doang, tapi tiba-tiba Sarah nyela. Ngatain Marvin bego banget karena ngira kekuatan Colin kemarin itu ilmu berpedang. Coba kalian perhatiin ini. Sarah nebak dengan tepat cuy. Dia yakin 100% kalau yang dipakai Colin itu murni sihir. Termasuk pas dia numbangin Raja Serigala Api kemarin. Gila kan? Marvin nolak percaya, soalnya mana mungkin seorang mantan budak bisa punya akses buat belajar ilmu sihir. Glenn langsung nyuruh Colin ngejelasin semuanya. Colin ketar-ketir dong karena dari awal dia emang udah takut banget rahasianya bakal ketahuan. Untungnya, MC kita ini udah nyiapin alibi. Tapi sebelum dia ngomong, Sarah malah nyimpulin sendiri dan bilang kalau Colin itu mantan bangsawan. Sarah megang Colin,
bilang dia udah ngerasain aura ini. Nebak kalau Colin itu anak haram, bangsawan yang disingkirin dan dipaksa jadi budak gara-gara konspirasi licik. Sarah yakin banget tujuan Colin gabung keluarga Darius itu buat ngerebut balik semuanya. Dak kaget banget dengar teori halu dari Sarah. Tapi yang bikin melongo, Colin malah ngikutin skenario itu. Muji Sarah karena berhasil ngebaca masa lalunya. Sarah bangga banget tebakannya benar, sementara Glenn langsung ngutuk kelakuan busuk bangsawan kekaisaran. Colin mulai ngarang cerita sedihnya, ngaku dari keluarga bangsawan di kota Isle. Terus dia diusir dari keluarganya lewat sebuah konspirasi jahat yang maksa dia terpaksa jadi budak cuma buat bertahan hidup. Sambil cerita, Colin ngeluarin air mata buaya, bilang dia nggak bakal biarin kejadian itu ngehancurin mentalnya. Karena dia niat bikin para bangsawan itu bayar perbuatan mereka. Cerita palsu Colin saking ngenaknya bikin Marvin sama Sarah ikut nangis ngasih simpati. Sementara Doug cuma bisa cengok kagum di belakang. Kalau kalian mikir Glenn gak bakal ketipu drama ini, kita sepemikiran. Doug juga yakin Glenn mustahil kemakan cerita ngibul si Colin. Tapi kocaknya, Glenn kelihatannya malah ikut-ikutan baper sama cerita Colin cuy. Dia janji bakal nyimpen rahasia masa lalu Colin rapat-rapat, asalkan si Colin gak bikin masalah macam-macam di sini. Tapi Glenn ngewanti-wanti banget biar Colin jangan pernah make sihir di depan Katrina atau Fred, dan Colin langsung ngangguk paham. Abis kelar drama ini, Glenn ngasih tahu kalau Darius minta Colin buat langsung ngadep ke ruangannya begitu dia bangun nanti. Pas mereka pergi, Glenn ngegumam pelan nyebut kota Ailey, nunjukin kalau dia sebenarnya nggak percaya 100% sama cerita Colin. Terus nih, Doug ngomong kalau dia takjub banget kebohongan itu bisa sukses besar. Tapi dia kepo, kenapa Colin malah milih nama kota Ailey? Gimana menurut kalian? Jenius kan? Colin jawab kalau kota Ailey itu pusatnya kebaikan dan kejahatan ngumpul. Sini, ngumpul bareng gue. Posisi Ali tuh jauh banget dari Riri. Jadi investigasi mereka bakal super ribet. Untungnya, Colin bilang gampang banget nyibulin orang pakai drama bangsawan melarat. Gara-gara ini, Doug langsung kepaksa ngasih kode tangan aneh banget ke Colin. Dia nanya soal gagak berkaki 3. Soalnya dia males banget percaya kalau itu cuma trik nyibulin orang doang. Nah, kita flashback kilas balik sebentar ya. Ternyata Colin tuh nebas orc buat nyelamatin nyawa si Doug. Dia nyuruh Doug buat nyampein semua kata-kata manis ke adiknya kalau dia selamat. Colin langsung gas nyerang bos orc, tapi serangannya sukses ditangkis pakai kekuatan perisai air. Bosnya melempar Colin ke dalam perisai air, bikin dia megap-megap tenggelam. Raja orc lagi asik sombong pamer kekuatan supernya. Tiba-tiba Doug muncul di bawahnya dan ngingetin kalau dia tuh masih hidup, bos. Ngelihat Doug nongol mendadak, bikin konsentrasi Raja Orc langsung buyar. Dan pedang Colin akhirnya berhasil nembus pertahanan mutlaknya. Ujung-ujungnya, Colin sama Doug ngebantai Raja Orc pakai cara yang paling brutal, menang telak berkat kerjasama tim mereka yang kelewat epic. Habis itu, mereka ngamuk brutal ngebantai sisa pasukan Orc satu persatu. Sambil terus-terusan ribut kocak soal gimana harusnya mereka ngejalanin rencana awal. Doug ngomel-ngomel ke Colin, bilang harusnya dia tuh prioritasin nyelamatin Sandra dulu ketimbang nyelamatin nyawanya. Terus Colin ngegas balik, bilang kalau orc itu tetap bakal ngebunuh Sandranya walau dia nurutin kemauan mereka. Karena emang gitu ceritanya. Doug bilang harusnya Colin tuh ngasih kode rahasia kek, biar dia bisa persiapan dan nggak jantungan duluan. Colin balas nyemprot, bilang, masa iya dia harus teriak-teriak soal rencana serangannya? Mereka berdua asik adu mulut, sementara Sandranya cuma melongo kebingungan. Coba perhatiin baik-baik ya, pas lagi ribut, Doug ngeluarin kode tangan aneh dan ngungkapin kalau itu lambang burung gagak berkaki 3. Doug cerita dia belajar kode itu dari orang bernama Rowan pas zaman dia masih terjebak di asosiasi budak. Doug bilang kodenya itu buat nyari kawan, dan siapapun yang ngerasa sohib pasti bakal langsung turun tangan ngebantu. Balik ke masa sekarang, Colin jawab kalau dia belajar sandi tangan itu dari seseorang, tapi sayangnya orang itu udah meninggal dunia.
Colin bilang cowok itu adalah sahabat terbaiknya yang super keras kepala. Duck langsung kaget banget dengarnya, karena dia nggak ngerasa punya kenalan di masa lalunya sebagai budak. Nggak lama setelah itu, mereka sampai di ruang tunggu tempat Darius udah standby nungguin. Darius nanya gimana kondisi Colin, dan Colin langsung yakinin bosnya kalau dia udah sembuh total berkat bantuan beliau. Darius lalu ngomong kalau dia sengaja manggil mereka ke sini buat bahas soal insiden gila yang terjadi di area perburuan kemarin. Duck langsung panik, keringat dingin dengernya. Soalnya dia ngira Darius bakal ngomel habis-habisan karena mereka asal masuk arena tanpa izin resmi. Darius santai nyamperin mereka, bilang kalau dia udah kenal lama banget sama Glenn dan timnya. Malahan, ada lukisan potret dia bareng tim kesayangannya itu yang dipajang di tembok. Darius cerita kalau dia dan tim udah ngelewatin situasi hidup mati bareng berkali-kali. Dan hal itulah yang ngebentuk mereka jadi sekuat sekarang. Darius ngaku nggak sanggup ngebayangin kehilangan mereka. Dan karena dua bocah ini berhasil nyelamatin nyawa teman-temannya, dia ngerasa wajib banget buat ngucapin terima kasih. Duck jawab kalau situasinya nggak bakal jadi kacau balau kalau aja mereka sadar ada anomali lebih awal. Tapi Darius nenangin mereka berdua, bilang mereka nggak salah sama sekali, karena udah tugas dia buat memprediksi serangan monster dadakan itu. Darius terus nanya apa mereka udah dengar tawaran jadi kesatria elit dari Glenn, dan dia pengen banget dengar jawaban pasti mereka sekarang. Colin jadi yang pertama ngomong, dan dia dengan sopan banget nolak tawaran Sultan itu. Pas ditanya pendiriannya, Duck malah grogi parah sama tawarannya. Dia sampai gagap ngomong kalau masih banyak orang yang lebih jago dari dia. Tapi tiba-tiba Colin motong. Ngingetin Duck kalau ketua keluarga cuma pengen tahu apa kemauannya. Dan Duck langsung spontan teriak kencang ngungkapin keinginan aslinya. Dia bilang pengen banget jadi kesatria elit. Darius lalu noleh, minta Colin sebutin permintaan khususnya. Kalian pasti nebak, dia minta harta kan? Enggak dong, Colin bikin mereka syok waktu minta Erika ditransfer balik ke kediaman Hall dari keluarga Williams. Darius sampai harus nanya ulang saking herannya. Colin jelasin kalau Erika dan Duck tuh selalu barengan sejak dulu sampai mereka masuk ke keluarga Hall. Karena tubuh Erika emang lemah banget, Colin yakin 100% kalau Duck pengen adik kesayangannya itu selalu ada di dekatnya terus. Darius mastiin lagi apa itu beneran permintaannya, dan Colin ngejawab tegas kalau dia sama Duck itu teman seperjuangan yang udah sabar banget bertarung bareng. Colin bilang ke tuannya kalau dia nggak mungkin nutup mata pas sohibnya lagi kesusahan. Duck cuma bisa diem terharu banget pas Colin ngotot mohon biar Erika bisa dibalikin ke sisi Duck. Darius beneran tersentuh dengar omongan Colin yang anggap Duck itu sahabat dekatnya. Darius akhirnya setuju ngabulin permintaannya. Tapi jujur butuh proses yang agak lama karena ini nyangkut urusan keluarga Williams. Habis ngasih janji pastinya, Darius nyuruh Duck buat balik duluan. Sepanjang jalan keluar, otak Duck terus mikir keras. Kenapa juga Colin sampai rela berkorban segitunya demi dia? Merinding kan bro? Pas udah berduaan, Darius ngomong, dari awal lihat dia nahan sihir di arena, dia udah nebak kalau Colin tuh bukan budak sembarangan. Vini kumpul bro, kita lanjutin ceritanya. Darius itu nggak kaget sampai dia lihat Colin bertarung. Dia sadar kekuatan Colin tuh beneran nggak normal sama sekali. Pas sadar arah obrolan Darius mulai bahaya, si Colin dengan cepat langsung motong pembicaraannya. Colin ngeyakinin Darius kalau dia cuma orang biasa aja, sambil santai nunjukin sedikit kekuatan sihirnya. Nunjukin kalau dia tuh murni, cuma bisa sihir kecil. Dia bilang di mata penyihir level Grandmaster kayak Darius, dia mah ibarat remah-remah doang. Darius jelas nggak percaya gitu aja dong. Dia langsung nodong nanya, siapa Colin sebenarnya? Nah, Colin langsung ganti strategi. Dia mulai jilat ludah memuji Darius. Bilang kalau dia super bangga bisa dinotis sama sosok sehebat dirinya. Sambil cabut pedangnya, Colin bilang cita-citanya tuh sama kayak Darius. Pengen musnahin yang namanya supremasi garis keturunan dari dunia ini.
Dia sampai berlutut di depan Darius, curhat, pengen banget jadi sehebat dia suatu hari nanti. Bahkan kalau bisa melampauin kemampuannya. Kata Colin, Darius udah nyelamatin nyawanya 2 kali. Nah, karena utang budi yang gede itu, dia bakal buktiin kemampuannya pas ujian seleksi nanti. Colin malah pasrah. Terserah Darius mau manfaatin dia kayak gimana setelahnya. Dipuji habis-habisan gitu, Darius hampir aja salting. Tapi dia pura-pura cool, jaga gengsi, dan nyuruh Colin buat cabut dari ruangannya sekarang juga. Pas Colin mau pergi, Darius iseng nanya pendapatnya soal si Rowan. Tapi Colin malah bengong kebingungan, nggak ngerti sama sekali. Ngeliat wajah plonga-plongo Colin, Darius nyuruh dia lupain aja pertanyaannya dan suruh keluar. Tepat setelah dia pergi, nah perhatiin bagian ini cuy. Cornell yang dari tadi ngumpet di ruangan, tiba-tiba muncul. Darius langsung nanya gimana pendapatnya soal si Colin. Cornell dengan yakin bilang, kalau Colin itu beneran cuma orang biasa, berarti dia jenius gila. Ditambah lagi, dari reaksinya yang kelihatan bingung, Cornell yakin banget Colin nggak kenal Rowan, yang berarti dia bukan berasal dari kota AE. Tapi ya, nggak nutup kemungkinan kalau bocah itu punya niat terselubung. Makanya, mereka tetap harus waspada terus. Cornell lalu masih tahu Darius kalau ada pesan masuk dari si kucing roh beberapa saat lalu. Dan Darius penasaran banget sama isinya apaan. Balik ke Colin, pas sampai kamar, dia sadar kalau Darius ngebantuin dia nyimpen semua hasil buruannya. Mantapnya lagi, berkat hasil buruan itu, dia bisa nukerin semuanya jadi persediaan barang yang melimpah ruah. Dengan stok item sebanyak ini, Colin yakin 100% kemampuannya bakal naik drastis. Tapi jujur aja, dia masih kepikiran soal identitas Rowan. Soalnya, pertama kali dia dengar nama itu tuh dari Duck di kehidupan sebelumnya. Selain namanya, dia beneran buta info. Jadi, Colin mutusin buat nanya-nanya lebih detail ke Duck nanti aja. Sekarang, fokus utama Colin cuma satu. Cari kekuatan sebanyak-banyaknya buat persiapan tempur di ujian seleksi nanti. Dia ngelelehin inti monster ke dalam tabung, langsung diteguk abis, terus nyaktifin Grimoire miliknya. Begitu Grimoire menyala, Colin minum lebih banyak ramuan lagi. Pas ngerasa udah cukup, dia langsung mulai proses penyerapan. Lu bisa bayangin sakitnya. Mana ngebakar tubuhnya, uratnya berasa mau meledak seketika. Beberapa saat kemudian, Grimoire ngasih notif kalau penyerapannya sukses besar. Kekuatan sihirnya akhirnya bertambah 1 poin. Colin baru ngeh kalau nyampur inti serigala sama rumput kaisar Giok itu bisa ningkatin kekuatan sihir. Emang sih sesuai panduan Grimoire, tapi minum obat kualitas dewa aja cuma ngurangin 3 poin. Bahkan tergantung jenisnya, kadang nggak nambah 1 poin pun. Colin sadar, kalau sihirnya sampai habis total lagi, dia bakal ngamuk membabi buta kayak kejadian sebelumnya. Jadi sebelum nemu cara buat ningkatin ketahanan sihirnya, dia nggak punya pilihan lain selain terus genjot kekuatan sihirnya. Colin langsung ngeracik ramuan baru lagi, dan dia nyaris tewas gegara rasanya yang super menjijikan. Dia mulai sadar, minum ramuan segalon berturut-turut tuh jelas bukan solusi yang tepat. Lambungnya bisa pecah duluan sebelum targetnya tercapai. Ini bikin dia mikir keras, ada nggak sih jalan pintas lainnya? Tiba-tiba, sistem ngasih tahu kalau ada inti monster kuat kedeteksi. Dia bisa bikin alat sihir pakai inti monster Raja Serigala sebagai bahan utamanya. Colin kaget bukan main pas tahu inti monster itu ternyata bisa disulap jadi alat sihir. Tanpa babi bu, dia langsung gas ngikutin instruksi dari Grimoire dan mulai ngalirin kekuatan sihirnya ke dalam inti monster itu. Sambil ngebayangin wujud alat sihirnya di kepala. Begitu keputusannya bulat, Colin nyiptain alat itu. Dan tiba-tiba, cahaya emas yang super terang langsung menyilaukan ruangan. Nggak lama setelah itu, sistem bilang kalau pembuatan alat sihirnya udah kelar. Colin ngelihat sekeliling, dan kaget ada gelang nempel di lengan kirinya. Sistem nyebut item ini gelang Azure, ngambil nama dari serigala-serigala itu. Efek gila dari alat sihir ini bisa ningkatin kekuatan sihirnya sebesar 1 poin. Dan nggak cuma itu, gelang ini juga punya efek spesial, intuisi liar.
Karena belum paham seutuhnya kekuatan gelang ini, Colin nekat nenggak satu ramuan lagi buat ngetes langsung efeknya. Sihirnya langsung naik seketika. Dan lo tahu apa yang seru? Berkat gelang ini, dia bisa nambah 2 poin tanpa tersiksa. Gokil kan? Sampai sini dulu ya. Sini, ngumpul bareng gue. Kita lihat Colin kegirangan, sadar kalau item sihir itu praktis banget. Tapi dia bingung nih sama efek spesialnya. Pas iseng diaktifin, buset, dia malah tembus pandang ngeliat 2 pelayan di balik tembok dong. Dia bisa lihat sejelas itu macam pakai sinar X. Bahkan suaranya kedengeran cuy. Colin kagetnya sampai ubun-ubun dan langsung teriak heboh saking syoknya. Kalian pasti mikir dia mesum kan? Eits, bentar. Dia sadar itu bukan penglihatan tembus pandang, tapi skill buat ngeliat energi orang. Dia mulai celingukan dan langsung merhatiin Darius sama Katrina yang lagi ada di kamar mereka. Ada bagian tubuh mereka yang ngeluarin mana, dan Colin paham itu murni sihir. Tapi tiba-tiba aja ada suara aneh yang nyeletuk kalau mereka lagi kelaparan parah. Colin panik, kelimpungan nyari sumber suaranya. Coba tebak bareng gue, dari mana asal suara serem ini?